Saat matahari mulai terbenam, Vivi berteriak pada temannya, Derek, bahwa portal akan segera terbuka dalam beberapa detik. Dia mengingatkan, kalau begitu masuk ke sana, Derek cuma punya waktu beberapa menit saja buat menyelamatkan semua orang. Di detik-detik terakhir, Vivi kembali menegaskan, agar dia tidak terjebak saat portal itu tertutup. Derek langsung meneguk habis dirinya dalam sekali tenggak, lalu membalas, kalau dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dia pun turun dari gedung lalu berjalan menghampirinya, menyombongkan diri kalau dia sudah hafal betul prosedurnya, karena ini bukan pertama kalinya dia menyelamatkan tim Vivi. Dia mengaktifkan kekuatannya dan berseru kalau misi ini rasanya cukup mudah, karena sudah jadi rutinitas biasa baginya. Tepat saat itu juga, portal terbuka lebar, dan Derek langsung bersiap melangkah masuk hingga terlempar ke dunia yang membara. Di sana, tampak seseorang tergeletak terluka di tanah sementara para monster merong liar memamerkan kekuatan mereka. Derek juga menemukan korban luka lainnya dan langsung berusaha menyelamatkannya. Di tengah kepungan monster yang mulai mendekat, dia berjuang keras mengevakuasi korban itu. Puluhan tahun berlalu, Derek yang kini berpenampilan lusuh masih saja terus dihantui ingatan buruk tentang kejadian hari itu. Misi itu seharusnya sederhana, tapi setelah bertahun-tahun menguasai sistem sendirian, dia sadar menolong orang lain adalah kesalahan. Pikirannya pun melayang kembali ke masa lalu, tepat saat dia melangkah ke portal itu. Karena Vivi sudah tidak sanggup menahan portal lebih lama, yang lain bergegas keluar sementara sisanya sibuk menahan monster. Padahal, Derek adalah salah satu pengguna sistem terkuat di planet ini. Makanya dia begitu yakin bisa menyelamatkan semua orang. Namun saat dia masih sibuk bertarung, salah seorang petualang berteriak memperingatkan kalau portalnya mulai tertutup dan mereka harus cepat-cepat pergi. Tapi dia tetap bersikeras menyelamatkan semuanya dan berhasil menghabisi cukup banyak monster demi membuka jalan. Di detik-detik terakhir, dia menyambar pria yang terluka itu, lalu berlari kencang saat portalnya mulai menyempit. Dia terus menyemangatinya berlari, cepat lari. Namun sebelum sempat mencapai portal, seekor monster mendadak muncul, lalu menerkam pria malang tersebut dengan sangat kejam. Sadar portalnya perlahan menutup, Derek berlari menuju celah sempit yang hanya muat untuk dirinya sendiri. Di tengah keputusasaannya untuk kabur, dia menyesal telah menolong orang lain karena sekarang nyawanya sendiri yang terancam. Seketika itu juga portal tertutup rapat, mengurungnya di dalam. Jujur, rasanya sangat menyakitkan melihatnya berlutut lemas meratapi nasib buruk yang harus dia tanggung sendirian. Dia bertanya-tanya, apakah dirinya kurang kuat atau ada yang telah mengkhianatinya. Namun dia segera menepis pikiran itu, menganggap otaknya mulai kacau akibat terlalu lama mengurung diri. Dia terus meyakinkan dirinya sendiri kalau Vivi dan yang lain pasti sedang mencarinya. Jadi dia tidak boleh menyerah. Mereka pasti akan segera membuka portal baru dan menyelamatkannya dari neraka jahanam ini. Dia menghitung hari demi hari yang berlalu demi menjaga kewarasan. Dia bahkan tidak tahu lagi apakah sudah terjebak di sana selama berbulan-bulan atau malah sudah puluhan tahun. Dia terus berlatih menggunakan tombak bermata goloknya sampai benar-benar mahir. Dia juga bermeditasi berhari-hari demi menenangkan pikiran, melatih tubuhnya melampaui batas yang pernah dia bayangkan. Siklus latihan itu terus dia ulangi setiap hari tanpa absen, berharap kelak bisa melihat matahari lagi. Tiba-tiba saja, dia mendengar suara sistem yang memberi peringatan kalau inang telah bergerak di luar jangkauan sistem. Bunyi peringatan error yang memekakkan telinga bergema di seluruh area portal. Derek berteriak frustrasi. Dia benar-benar tidak ingin kehilangan satu-satunya koneksi yang tersisa dengan sistemnya. Hanya itu hal terakhir yang dia miliki, dan dia merasa akan benar-benar gila jika sampai kehilangannya. Air mata keputusasaan mulai mengalir deras. Saking marahnya, dia menghantam kehampaan dengan kepalan tangannya hingga dinding portal yang tak kasat mata itu mulai retak. Dia menatap bayangan dirinya yang retak dan akhirnya mulai melepaskan harapan yang selama ini dia genggam erat. Dia tidak menyerah, tapi rasanya dia cuma ingin mati saja saat itu juga. Dia pernah kehilangan arah dulu, kini itu terulang lagi. Saat dia memejamkan mata dan pasrah diselimuti kegelapan dingin, tiba-tiba terdengar suara retakan keras dari dinding portal yang anehnya tidak kunjung pulih ke bentuk semula. Dia langsung tersenyum penuh kemenangan melihat celah itu. Membangkitkan kembali tekannya untuk bisa segera keluar dari sana. Dia tidak peduli kemana celah ini akan membawanya. Yang penting dia bisa pergi dari tempat menyiksa ini.
Sambil mengangkat senjatanya tinggi-tinggi, dia mulai menghantam dinding portal itu sekuat tenaga. Dia tertawa histeris melihat dinding tersebut perlahan runtuh, mati di balik dinding itu, jauh lebih baik daripada harus terjebak di kehampaan ini semenit lagi. Tapi mendadak, dia merasakan sesuatu saat sedang menjebol dinding portal. Ledakan keras pun terjadi, hingga mementalkannya ke balik dinding. Dia meringis kesakitan akibat kepalanya terbentur keras dari benturan tersebut. Sambil menahan pening, dia menatap lubang hancur di penjara kehampaan itu, dan terkejut melihat sesosok monster sedang meraung ke arahnya. Monster itu langsung memamerkan taringnya yang tajam. Pertanda pertarungan sengit akan segera dimulai. Drerick malah terkeker. Berpikir ini waktu yang tepat untuk menguji hasil latihannya tanpa bantuan sistem. Monster itu membuka mulutnya lebar-lebar, mengumpulkan bola energi mematikan di dalamnya. Serangan itu langsung dilesatkan. Tapi beruntung Drerick masih cukup lincah untuk menghindar dengan cepat. Sayangnya, serangan kedua datang terlalu cepat hingga dia gagal menghindar dan terhempas menabrak dinding portal. Dia terjatuh ke tanah sambil meringis kesakitan. Kini dia sadar kalau monster di hadapannya ini bukanlah sekadar halusinasi belaka. Sambil mengerang kesakitan, dia menyadari kalau tubuhnya mulai berdarah. Tapi alih-alih panik, dia justru merasa sangat bersemangat karena bisa merasakan darahnya mengalir lagi setelah sekian lama. Adrenalinnya langsung terpacu kencang. Dia berseru lebih baik mati bertarung daripada harus membusuk di dalam portal itu lagi. Kita bisa merasakan kegilaannya di sini, di mana kurungan puluhan tahun membuatnya siap menghadapi mara bahaya apapun. Dia langsung menerjang monster itu dengan senjatanya. Berbekal semua teknik yang dipelajari selama latihan berat, mereka beradu kekuatan saat dia menyalurkan seluruh sisa tenaganya ke ujung tombak. Benturan hebat itu memicu ledakan dahsyat, duar. Dia langsung melompat mundur menghindari reruntuhan. Setelah berhasil menan, akhirnya dia bisa keluar dan melihat matahari lagi setelah penantian abadi. Begitu melihat dunia nyata lagi, dia berteriak sekencang-kencangnya meluapkan kegembiraan. Sementara itu, beberapa saat sebelumnya di tempat lain, tampak seorang anak laki-laki yang kebingungan sedang berjalan menembus hutan lebat. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik daun yang membuatnya panik melarikan diri. Merutuki dirinya sendiri karena telah berkeliaran terlalu jauh dari desa. Andai saja dia mau bersabar beberapa hari lagi, dia tidak akan terjebak bahaya ini sampai terpeleset batu dan tergelincir ke tepi tebing. Seekor monster serigala terus mengejarnya hingga dia gemetar ketakutan saat merasa ajalnya sudah dekat. Tebing di bawah kakinya mendadak luntur dan membuatnya terjun bebas ke jurang laut. Serigala buas itu ikut melompat mengejar sambil memamerkan taring tajamnya. Karena ketakutan akan digigit, si bocah berteriak histeris, meminta tolong. Beruntung, dia jatuh ke dalam air dan berhasil berenang menyelamatkan diri ke tepi. Perhatiannya teralihkan oleh retakan anak di langit yang disusul cahaya menilaukan dan hantaman keras ke dalam laut. Anak itu gemetar ketakutan melihat sosok Drerick yang sangat lusuh, mengiranya sebagai iblis jahat dari penampilannya. Mendadak sistem memberi peringatan tentang adanya sistem penyusup yang terdeteksi, membuat Drerick merasa terancam dan mencoba kabur dari bahaya besar itu, sebelum akhirnya terdampar tak berdaya di pantai. Sementara itu, seekor monster serigala mengintainya saat dia pingsan. Drerick pun bermimpi tentang masa-masa kelam terjebak di portal, di mana jiwanya terkoyak habis hingga menyisakan serpihan hancur yang melayang di kehampaan. Dia bertanya-tanya apakah kehidupannya dulu, sistem miliknya, serta rumahnya telah lenyap selamanya, atau jangan-jangan semua itu hanyalah sekadar mimpi indah di siang bolong. Kesadarannya mendadak tersentak kembali saat merasa tubuhnya sedang digigiti kecil. Dia mencoba tidur lagi tapi malah merasa geli hingga tertawa, membuat serigala itu kesal dan menggigitnya lebih keras. Hal ini membuatnya terbangun seketika. Lalu dia langsung mencekik leher serigala itu dan menamparnya keras. Sementara dari balik semak-semak, si bocah menonton dengan ngeri, menganggapnya monster iblis yang bisa menjinakkan serigala dengan mudah. Drerick malah heran melihat serigala itu dan menganggapnya seperti anak anjing yang lucu. Dia lalu memandang sekitar. Hanya ada pepohonan mati, tanaman layu, serta jasad yang membusuk. Tapi baginya pemandangan itu terasa begitu indah. Geraman serigala mengacaukan momen syahdunya, membuat Drerick menyuruhnya diam dan duduk manis di sampingnya. Dia akhirnya sadar kalau semua ini bukan mimpi dan sistem andalannya telah kembali aktif. Tapi pas dicek, sistem baru ini beda banget sama yang lama. Semua pencapaian dan skillnya hilang tanpa sisa. Penasaran,
dia pun mencoba mengaktifkan tebasan energi buat mengeluarkan gelombang kekuatan dari bilah pedangnya. Tapi begitu pedangnya diayunkan, skill itu malah mogok. Dia teringat pesan error tentang sistem penyusup tadi. Apa jangan-jangan dari awal emang ada dua sistem, atau sistem lamanya justru mendadak bergabung sama yang baru ini? Sambil membiarkan si serigala asik menggigiti tangannya, dia bingung bagaimana caranya keluar dari portal, dan sekarang dia ada di mana. Di tengah lamunannya, terdengar suara gemeresik dari semak-semak, muncul seorang bocah yang langsung berlutut gemetaran, memohon ampun, agar tidak dihabisi, karena dia cuma tersesat jalan pulang. Derrick heran kenapa bocah ini, ketakutan setengah mati, sampai mengira dirinya monster pemakan manusia, sambil tersenyum dengan mata biru menyala. Dia bertanya bagian mana dari dirinya yang terlihat seram, padahal tangannya masih terus dikunyah serigala. Tiba-tiba serigala itu menggonggong ke arah si bocah, membuat Derrick langsung memarahinya bagai anjing nakal. Si bocah makin yakin kalau orang di depannya ini gila. Derrick meminta maaf lalu mengulurkan tangan, memperkenalkan diri sebagai Derek. Sempat ragu, bocah itu akhirnya menyebut namanya sebagai Thomas. Derrick bertanya berapa levelnya, dan apa dia takut serigalan. Thomas menjelaskan, usianya belum 13 tahun, jadi masih level 0, dan belum bisa mengakses sistem sebelum berhasil membunuh monster pertamanya. Mendengar itu, Derrick melirik serigala di sampingnya, lalu menebasnya tanpa ragu. Thomas shock berat. Sadar, kalau Derrick dari awal tahu itu bukan peliharaan, melainkan cuma dijadikan mainan penghilang bosan saja. Nah, coba kalian lihat sendiri kejutan ini. Sistemnya mendadak aktif, menaikkannya ke level 1, dan memberinya gelar pembantai raksasa plus 280 high point pengalaman. Sistem error lagi. Layar memperingatkan adanya kegagalan, melenyapkan ancaman. Disusul notifikasi bahwa ancaman berhasil diredam. Firasatnya benar ada dua sistem yang bersemayam dalam dirinya, membuat petualangan barunya ini bakal jauh lebih seru. Saat mendengar perut Thomas keroncongan, dia tahu bocah ini kelaparan, mereka pun membakar daging bersama. Lalu Derrick memberikan minum sambil berpesan agar tidak tersedak. Sambil makan, Derrick memikirkan cara membuka sistem lamanya dan memutuskan membeli skill meditasi. Tiba-tiba dadanya berdegup kencang saat skill lamanya terdeteksi, langsung menyatu dengan sistem baru dan menyetrum tubuhnya seketika. Selesai, tubuhnya kembali normal, walau seluruh pembuluh darahnya terasa terbakar hebat, karena skillnya melonjak ke level 20. Dia memastikan skill lamanya masih utuh, hanya tertidur sampai dia mendapatkan skill sejenis untuk membukanya kembali. Derrick pun menyeringai puas, menyadari dirinya bakal jadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di tengah perjalanan, dia meminta Thomas memotong rambutnya, memakai pisau cukur. Meski si bocah gugup, Derrick terus menenangkannya sambil menggendongnya di punggung, meminta Thomas bercerita tentang dunia luar. Thomas bercerita semuanya diatur oleh sistem agung, kakeknya bilang itu adil, tapi kenyataannya jauh berbeda. Kaum bangsawan memanfaatkannya demi kekuasaan dan menindas kaum lemah, yang menewaskan orang tua Thomas. Saking marahnya, Thomas tak sengaja memotong pitak rambut Derrick. Beruntung, Derrick yang kalem membiarkannya tetap hidup. Esoknya, Derrick membangunkan Thomas di depan sebuah rumah yang hancur lebur. Thomas mengenali rumah itu milik Jones, tertua level 30, yang harusnya mustahil dikalahkan monster hutan biasa. Derrick tentu saja sangsi, secara dia baru saja membantai serigala level 53 dengan gampang. Thomas langsung mendesaknya bergegas ke desa untuk memperingatkan ketua Raina. Sementara itu, jauh di dalam hutan, sebongkah bola hijau bercahaya memancing perhatian seekor serigala, lalu mendadak berubah menjadi monster tengkorak mengerikan yang langsung membantai serigala itu tanpa ampun. Di tempat lain, Mal meminta putrinya, Brandy, membawakan keranjang cucian bersin. Gadis itu menyanggupinya dengan penuh semangat karena baru saja berhasil membuka sistem agungnya. Namun, tangannya langsung gemetar hebat begitu mengangkat keranjang itu dan kesulitan membawanya pulang. Mal lalu menyarankan agar dia meminta kulit hewan hasil buruan ayahnya, karena tahu Brandy sangat menyukainya. Brandy girang bukan main, karena bisa melatih skill kerajinan kulitnya. Mal tersenyum hangat dan berkata ayahnya mungkin akan mengajarinya cara menguliti hewan. Namun, raut wajah ibu itu mendadak berubah muram setelahnya. Dia teringat saat sang ayah membawanya ke hutan untuk mengaktifkan sistem agungnya. Ayahnya mengingatkan, kalau usianya sudah 13 tahun, waktunya menentukan
bagaimana dia akan berkontribusi bagi desa mereka. Sang ayah menunjukkan seekor rubah berbulu level 10 sebagai target. Meski awalnya menolak keras, dia tidak punya pilihan selain menghabisi makhluk imut itu demi mengaktifkan sistemnya. Menyesali perbuatannya, Brandy mengaku tidak sanggup lagi membunuh hewan apapun. Mal mencoba menghiburnya, meyakinkan kalau seiring berjalannya waktu dia pasti akan terbiasa. Mal sebenarnya juga menyesalkan kenapa suaminya memberi hewan selucu itu untuk dibunuh. Tiba-tiba, suaminya, Travis, pulang dengan kondisi penuh luka parah, setengah berteriak. Dia menyuruh Mal membawa Brandy kabur lewat gerbang timur. Dengan sangat panik, mereka langsung menghampirinya untuk mencari tahu. Travis berkata desa diserang monster-monster super kuat yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Dia menyuruh mereka cepat pergi dan menasihati putrinya agar selalu mematuhi ibunya. Meski Mal berat hati meninggalkannya, Travis terus mendesak karena waktu mereka habis. Dia mengucapkan selamat tinggal dengan penuh kasih sayang. Ibu dan anak itu langsung berlari menyelamatkan diri ke dalam hutan. Brandy menangis mengkhawatirkan ayahnya, tapi Mal menenangkannya dengan meyakinkan bahwa Travis adalah prajurit kuat yang pasti akan kembali selamat. Sementara itu di bagian timur hutan, seorang pria memimpin rombongan pengungsi desa. Rencananya mereka akan mengungsi sementara waktu ke desa lainnya untuk mencari perlindungan aman. Dia menjamin keselamatan mereka dan berjanji para pemburu akan segera menyusul untuk mengawal. Tapi tepat di detik itu, dia mendadak merasakan hawa membunuh yang sangat pekat dari belakangnya. Begitu menoleh, sesosok monster mengerikan langsung menyergap dan melahapnya hidup-hidup. Gila, ngeri banget, sampai warga lain cuma bisa mematung ketakutan menyaksikannya. Monster-monster itu menggeram lapar, siap mencabik-cabik siapa saja. Mal menatap putrinya dan menyuruhnya segera lari. Detik berikutnya, seekor monster melompat ke arah mereka dan Mal pasang badan demi melindungi Brandy. Tanpa pilihan lain, Brandy berlari menjauh sementara ibunya berjuang sekuat tenaga menahan monster itu. Mal pasrah menghadapi ajab demi keselamatan putrinya. Di tengah keputusasaan dan air mata yang berlinang, Brandy berlari kencang hingga menabrak seseorang. Orang itu bertanya, apa dia butuh bantuan yang ternyata adalah Derek dan Thomas. Thomas langsung menegurnya karena bertanya hal yang sudah sangat jelas begitu. Derek beralasan kalau dia enggan ikut campur kecuali jika diminta langsung. Thomas segera menghampiri Brandy untuk menenangkannya, membuat gadis itu memohon dengan sangat agar ibunya diselamatkan dari maut. Mendengar itu, Derek mencabut belatinya lalu menebas monster tersebut dengan sangat mudah. Dia bertanya apa mereka butuh sisa 3 monster lainnya buat cari XP. Tapi Mal memintanya menghabisi semuanya saja. Dengan antusias dia membiarkan mereka menyerang, lalu melompat tinggi dan meluncur deras ke bawah, menebas semua monster dalam sekali tebas. Tapi setelah itu, dia malah merasa kecewa karena pertarungannya membosankan. Mereka terlalu lemah baginya. Sementara itu, Mal memeluk erat putrinya setelah nyaris tewas tadi. Brandy terus menangis karena masih mencemaskan nasib ayahnya. Mal menenangkannya, berjanji kalau Travis pasti baik-baik saja karena dia pria yang kuat. Meski dalam hati dia tahu suaminya tidak sekuat pria asing yang baru saja menyelamatkan mereka. Mal belum pernah melihat orang sekuat itu di desa manapun dan takjub betapa mudahnya dia membantai monster tadi. Setelah berterima kasih, dia menanyakan identitasnya. Derek menjawab santai kalau dia cuma pengelana biasa yang mengantar Thomas pulang. Derek mengajak mereka ikut bersama ke desa Thomas, tapi bocah itu justru terus memohon agar Derek mau menolong ibu dan anak ini sedikit lagi. Derek menegaskan bahwa dia cuma berjanji mengantarnya pulang, bukan menyelamatkan semua temannya. Dia juga menambahkan kalau melihat situasinya, desa itu kemungkinan besar sudah hancur. Salah satu warga desa lalu bertanya, apakah Great Falls yang mengirimnya untuk menyelidiki kekacauan ini? Derek menjawab tidak. Tapi Thomas tetap berusaha membujuknya untuk menyelamatkan desa dan mendesaknya agar segera bergerak. Derek menolak membantu dan menegaskan mereka cuma sepakat bertukar informasi serta pulang dengan selamat. Dia tidak sudi mempertaruhkan nyawa demi orang asing, Derek bilang. Alasan dia bisa sekuat ini adalah karena dia hanya mengandalkan dirinya sendiri tanpa pernah menaruh harapan pada bantuan orang lain. Yang paling penting, dia tidak mau repot-repot bertingkah layaknya pahlawan. Baginya, saat situasi menjadi tidak terkendali dan hal buruk menimpanya, itu semua terjadi hanya
karena dia terlalu sibuk mengurusi orang lain. Pengalaman pahit itu menyadarkannya untuk tidak lagi ikut campur urusan orang, tapi Thomas langsung mendebatnya, kalau memang dia kuat, seharusnya dia membantu sesama. Derek mendengus geli dan mengejek jalan pikiran bocah itu yang terlalu sederhana. Thomas bersikeras bahwa tidak ada yang bisa melukai Derek, jadi bertarung sendirian tanpa bantuan pun bukan masalah. Dia memukul dadanya berkali-kali, berusaha membuktikan bahwa dia kebal. Sambil menangis, Thomas memakinya bajingan karena enggan menggunakan kekuatannya demi kebaikan. Derek tidak membantah dirinya orang jahat, lalu berpesan kalau hidup ini bukan dongeng fantasi. Dia berharap suatu hari nanti bocah itu akan menyadarinya juga. Dengan begitu, Thomas bisa tumbuh kuat dan barulah dia bebas memilih untuk menjadi pahlawan. Hanya itu satu-satunya cara bertahan hidup di dunia yang kejam ini. Nah, disinilah momen krusialnya. Melihat tatapan penuh tekad dari Thomas, Derek langsung teringat pada dirinya yang dulu, membangkitkan memori lama yang sangat sulit dia bendung. Tiba-tiba saja, dia menyambar tubuh Thomas dan menggendongnya lagi. Thomas kebingungan dan bertanya apa yang sedang dia lakukan. Derek hanya menjawab singkat, kita pergi menyelamatkan desamu sekarang. Thomas terkejut setengah mati. Kini mereka sudah berada di tengah desa yang membara, tempat Derek bertarung melawan monster raksasa yang omanya menggelegar ke segala penjuru. Saat baru tiba, Thomas menyaksikan langsung pemandangan mengerikan tentang kematian warganya akibat serangan monster. Dia tahu Derek sengaja memperlihatkan realitas kejam ini agar dia belajar. Derek menegaskan, semua kepedihan ini adalah konsekuensi dari menjadi lemah. Bocah itu akhirnya sadar kalau ini bukanlah misi penyelamatan, melainkan evakuasi jasad. Mendadak, Derek berhenti mendadak dan menahan Thomas agar tidak melangkah lebih jauh. Mereka menunggu sejenak. Derek langsung waspada setelah merasakan adanya hawa keberadaan asing di dekat sana. Tiba-tiba, seorang pria merangkak keluar dari balik reruntuhan batu besar. Thomas langsung mengenalinya sebagai kepala desa. Derek mencoba menahannya, tapi Thomas langsung berlari menghampiri sang kepala desa. Di sana, dia melihat ayah Guy yang terluka parah setelah melawan monster. Begitu pria itu mengembuskan napas terakhirnya, Leon sadar semuanya sudah terlambat bagi Travis. Derek bertanya, apakah ada penyembuh yang bisa menolongnya? Sang kepala desa menjawab pasrah, penyembuh dengan kemampuan hebat tidak akan pernah sudi mendatangi desa sekecil ini. Mendengar itu, Derek sempat berpikir untuk menggunakan ramuan kebangkitan terakhir di gelang penyimpanannya, tapi dia segera menahan diri, mengingatkan jiwanya agar tidak terpengaruh oleh kepahlawanan konyol Thomas. Alih-alih memakai ramuan itu, dia hanya membantu mereka mengucapkan perpisahan terakhir. Tak lama, Mal dan Brandy menangis histeris meratapi kepergian Travis. Brandy berlari memeluk jasad ayahnya, memohon agar tidak ditinggalkan sendirian. Sambil menyentuh wajah putrinya, Travis berbisik agar dia kuat demi ibunya, lalu mengucapkan kata cinta untuk terakhir kali. Brandy menangis sejadi-jadinya dalam duka mendalam. Selang beberapa saat, Derek memperingatkan mereka untuk segera pergi karena area ini sangat berbahaya. Melihat Thomas menangis senggukan, dia mencoba menghiburnya. Memang tidak mudah, tapi lama-lama dia akan terbiasa dengan kepedihan ini. Len beraksi keras dan langsung mengonfrontasi Derek, mempertanyakan siapa dia sebenarnya dan melarangnya bicara kasar pada anak sekecil itu. Dia menegaskan Derek bukan warga sini, lalu mempertanyakan motifnya terus bersama Thomas. Thomas langsung menonjol di antara mereka, membela bahwa perkataan Derek tidak sepenuhnya salah. Dia sangat paham maksudnya. Orang tuanya pun pergi dan tak pernah kembali, dan meski berat, dia terus mencoba untuk terbiasa. Dia mengaku iri karena tidak pernah sempat mengucapkan selamat tinggal pada keluarganya. Para orang dewasa berjalan mengiringinya yang sedang merenungi takdir. Sementara itu, Derek memeriksa notifikasi sistem dan menyadari levelnya naik pesat setelah membantai monster tadi. Sistem kini memintanya memilih kelas baru. Dia sempat penasaran apakah bisa mengambil kelas yang sama seperti dulu, namun ternyata opsi kali ini jauh lebih luar biasa dibanding sebelumnya. Dia membaca satu persatu pilihan yang ada mulai dari Shadow Brawler, Epic Hero, hingga Eternal Guardian. Dia sempat ragu sampai matanya tertuju pada opsi menjadi Champion of the Void yang langsung membuatnya gemetar hebat. Dia sadar bahwa kehampaan akan bersatu dengan dirinya, membuatnya takkan pernah terperangkap di sana lagi, mengingat kegelapan kelam yang dulu harus dia lalui.
Dia mantap memilih kelas tersebut. Seketika tubuhnya bersinar terang, mengejutkan Leon dan Thomas. Sang kepala desa memperingatkan Thomas agar menjauh selagi Drerick bertransformasi. Di dalam kesadarannya, Drerick memperoleh berbagai skill baru seperti Channet dan Void Child. Dia langsung mengaktifkan skill Void Child, melepaskan energi raksasa yang tak bisa dipercayai oleh kepala desa sekalipun. Mal dan Brandin mengamati pancaran kekuatan itu dari jauh, namun begitu energinya stabil, sesosok monster kehampaan mendadak muncul dari retakan dimensi. Bisa kalian bayangkan betapa syoknya Lian dan warga desa melihat makhluk mengerikan itu. Sementara Drerick justru kegirangan karena akhirnya punya peliharaan tangguh saat monster itu mendekatinya. Dia bingung mau memberi nama apa untuk peliharaan barunya. Sebelum akhirnya memilih nama Asher, ukurannya memang agak lebih kecil dari monster lain yang pernah dia lawan, tapi baginya ini sudah cukup lumayan. Melihatnya tersenyum, Leon sangsi apakah pria aneh ini benar-benar tahu bahaya monster kehampaan. Sebelum menyadari kalau dia tampaknya bisa mengendalikan makhluk itu, Drerick pun mencoba menyuruh binatang buas tersebut untuk duduk manis. Tapi di luar dugaan, monster itu justru menyerang dan menghempaskannya hingga menabrak pohon. Thomas cemas ingin segera menolongnya, namun sang kepala desa menahannya lagi. Kesal karena peliharaan barunya membangkang, Drerick memutuskan untuk segera menghabisinya saja. Dia meneriaki Leon dan Thomas agar segera menjauh demi keselamatan mereka, sekaligus agar dia bisa bertarung tanpa perlu menahan diri. Dia memerintahkan sistem untuk mengidentifikasi monster tersebut. Namun sistem barunya gagal mendapatkan informasi apapun. Teringat pada monster kehampaan pertama yang pernah dia temui dulu. Dia tahu lawan di hadapannya ini bakal sangat merepotkan. Jika ingin menang, tidak boleh ada celah kesalahan. Dia langsung menerjang maju menghadapi monster itu secara langsung. Sialnya, serangannya ditahan mudah dengan telapak tangan. Dalam sekejap mata, tubuhnya terlempar tinggi ke udara dan dihempaskan lagi. Bahkan sebelum dia sempat memulihkan keseimbangan, benturan keras ke tanah itu seketika membuat dirinya mengalami luka yang cukup parah. Belum sempat dia bangkit berdiri, monster itu sudah kembali menerjang ke arahnya. Saking cepatnya, dia sempat berpikir apakah taktik pura-pura mati bisa membuat makhluk mengerikan ini pergi meninggalkannya begitu saja. Tapi dugaannya salah besar karena monster itu terus membabi buta menghajarnya, membanting tubuhnya berulang kali ke segala arah tanpa memberi ampun sedikit pun. Di titik ini, kesehatannya merosot drastis hingga tersisa 20% saja. Dia buru-buru mengaktifkan skill meditasi untuk menahan luka. Namun sia-sia karena energinya justru terus merosot turun. Sambil terus berlari menyelamatkan diri bersama warga lain, Thomas menoleh ke belakang dengan mata berkaca-kaca. Dia berdoa dalam hati agar Drerick bisa bertahan hidup, sementara sang monster bersiap menyerang lagi. Drerick masih memeras otak mencari cara membalikkan keadaan. Dia panik mencari skill penyelamat hidup. Beruntung, ada satu kemampuan yang sangat berguna. Begitu dia memilih skill Heavy Weapons Master, beberapa kemampuan serupa langsung terdeteksi lalu melebur menjadi satu. Di tengah hantaman monster, level kemampuannya melonjak drastis ke level 20. Berkat peningkatan luar biasa ini, Drerick memperoleh kekuatan baru untuk membalas serangan. Sayangnya, serangan itu justru dinetralkan oleh kekuatan kehampaan musuh. Tapi masih ada satu taktik terakhir yang belum dia coba. Dia pun memutuskan menggabungkan skill barunya tadi dengan kekuatan Void Child. Dia langsung merapalkan channel Void hingga aliran kekuatan dahsyat yang tak terbendung bergejolak hebat di dalam tubuhnya. Berbekal energi luar biasa ini, dia menebas sang monster dan berhasil menumbangkannya hanya dengan sekali serang. Pasca kematian monster itu, poin tambahannya terbuka dan level kemampuannya pun langsung naik. Di tempat lain, seorang pelayan mengetuk pintu kamar tuannya untuk melaporkan deteksi adanya aktivitas monster kehampaan. Perempuan itu merasa tertarik, lalu memerintahkan anak buahnya mengirim pemburu untuk menyelidiki. Sementara itu, Leon dan kelompoknya tiba dengan selamat di tempat persembunyian rahasia mereka di dalam hutan. Para penduduk desa bertanya, apakah mereka akhirnya bisa pulang untuk melihat keluarga setelah serangan monster itu. Tapi Leon kesulitan menjelaskan keadaan yang sebenarnya sambil meneteskan air mata dengan suara gemetar menahan perih. Dia berkata bahwa desa mereka sudah hancur lebur dan dia merasa gagal total sebagai kepala suku mereka. Dia merasa sangat malu sampai berharap ikut mati saja bersama yang lain. Namun, Drerick segera menenangkannya
dan memintanya untuk tidak terlalu keras menghakimi diri sendiri. Thomas syok setengah mati melihat pria itu ternyata masih hidup dan langsung berlari memeluknya. Derek meyakinkannya bahwa dia tidak akan kalah semudah itu. Menyadari tindakannya yang terlalu emosional, Thomas jadi salah tingkah, lalu buru-buru melepaskan pelukannya. Derek kemudian mendekati Mal dan Brandy untuk menyampaikan belasungkawa terdalam. Sebelum melangkah pergi, dia menyimpan jasad suami Mal ke dalam gelang penyimpanannya agar nanti bisa dimakamkan dengan layak dan terhormat. Kebaikan tak terduga itu membuat Mal sangat tersentuh dan berterima kasih karena hal ini sangat berarti bagi keluarga mereka. Derek hanya mengangguk pelan tanpa sepatah kata pun untuk membalasnya. Begitu malam tiba, Liam dan yang lainnya berkumpul untuk mendiskusikan kejadian menegangkan tadi. Liam mulai bertanya tentang monster kehampaan tadi, dan Derek meyakinkan mereka bahwa makhluk mengerikan itu sudah binasa. Dia mengaku sempat kewalahan di awal pertarungan, tapi setelah tahu cara mengatasinya, dia langsung mengamuk tanpa tanding. Namun, Thomas merasa agak ragu, karena neneknya dulu sering mendongeng tentang monster kehampaan, agar dia tidak keluyuran ke hutan sendirian, dan dia yakin monster itu sebenarnya masih bersembunyi di sekitar sini untuk memulihkan diri. Mengingat kengerian yang baru saja terjadi, Mal setuju dengan kekhawatiran Thomas dan menambahkan bahwa dia belum pernah melihat ada orang yang sanggup mengalahkan monster sekuat itu. Derek mencoba mengalihkan pembicaraan demi menjaga profil tatap rendah dan bersikap seolah itu hal sepele. Keesokan paginya, Mal membangunkan semua orang agar segera melanjutkan perjalanan supaya bisa sampai di desa Raina sebelum matahari terbenam. Saat bersiap berangkat, Derek merasakan seseorang menarik jubahnya dan mendapati Brandy berdiri di sana dengan wajah tersipu malu. Gadis itu memberanikan diri meminta beberapa bangkai hewan buruan yang disimpan di dalam gelang ajaibnya. Dia langsung setuju lalu mengeluarkan satu monster kecil dari gelangnya untuk diserahkan kepada Brandy. Karena penasaran, dia bertanya mengapa Brandy menginginkannya. Brandy pun bercerita tentang momen indah saat sistemnya pertama kali bangkit dan senyum bangga ayahnya sewaktu mengajarinya mengolah kulit hewan. Air matanya menetes perlahan saat dia mengaku ingin membuatkan baju zirah pelindung bagi penduduk desa, demi membuat mendiang ayahnya bangga, sekaligus memastikan tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan seperti sebelumnya. Melihat kesedihan mendalam gadis itu, Derek merasa sangat iba, jadi dia menawarkan lebih banyak hewan buruan jika Brandy membutuhkannya nanti. Sambil menepuk lembut kepala Brandy, dia tersadar bahwa dia mungkin memang tidak bisa menyelesaikan segalanya sendirian. Tak lama kemudian, rombongan pengungsi akhirnya tiba di gerbang desa Raina. Mal mencoba bernegosiasi dengan penjaga gerbang yang keras kepala, yang langsung menolak masuk karena wajah mereka asing dan tidak membawa tanda pengenal resmi. Dengan kesal, Mal meminta si penjaga untuk memanggil Raina, tapi dia tetap bersikeras menolak karena enggan meninggalkan pos jaganya. Sementara itu, Derek menyenggol Liam dan bertanya mengapa dia diam saja padahal dia adalah kepala suku mereka. Liam dengan sedih menjawab bahwa dirinya tidak pantas lagi menyandang gelar kepala suku setelah kehilangan desanya, dan tidak ada orang lain yang patut disalahkan atas kegagalan ini selain dirinya sendiri. Dia malah mengoceh soal hukum wilayah. Nah, disinilah Derek mulai habis kesabaran dan mengancam akan menghancurkan tembok gerbang sekalian. Si penjaga sombong itu malah menantangnya balik. Penjaga itu sangat yakin temboknya tidak akan bisa ditembus, bahkan berniat memberi mereka pelajaran karena dianggap tidak tahu aturan. Melihat kemarahan Derek yang hampir meledak, Mal buru-buru mengingatkan bahwa membunuh kaum bangsawan hanya akan memicu bencana yang lebih besar. Tepat pada saat itu, gerbang besar perlahan terbuka dan memunculkan Raina sang kepala desa, didampingi Edge, putra bungsu dari Wat Graceval. Raina langsung mengenali Mal dan segera menanyakan apa maksud kedatangan mereka. Dia juga bertanya, apakah desa mereka baik-baik saja, karena salah satu pemburunya melaporkan adanya kepulan asap hitam dari arah sana. Mendengar kisah pilu itu, Raina merasa sangat iba dan langsung mempersilakan mereka masuk. Dia juga menyuruh Es mendisiplinkan anak buahnya yang tidak sopan, lalu menegaskan bahwa seluruh pengungsi ini sekarang berada dalam perlindungannya. Mal sangat berterima kasih, dan mereka pun berpelukan erat. Raina memanfaatkan momen itu untuk berbisik setengah memperingatkan Mal agar tetap waspada, karena ada monster jenis lain yang sedang berkeliaran di dalam kastil. Sementara itu,
Tess menggerutu karena merasa wewenangnya telah diinjak-injak terang-terangan dan memperingatkan Raina untuk sadar diri karena dia sedang menjalankan tugas resmi kerajaan yang sangat krusial. Dengan nada kesal, Raina memintanya untuk segera menyelesaikan urusannya, lalu angkat kaki dari sini. Tess membalas sinis bahwa hukum tidak akan melindunginya dan mengancam bisa saja meratakan seluruh desa ini jika dia mau. Raina sangat meragukan ancaman kosong itu, karena tindakan bodoh seperti itu hanya akan mempermalukan keluarganya, dan ayahnya pasti tidak akan segan-segan menghukumnya dengan berat. Sementara itu, Derek menyadari bahwa kontraknya dengan Thomas sudah berakhir karena bocah itu telah kembali ke pelukan keluarganya. Namun, dia berpikir untuk menetap sedikit lebih lama demi mempelajari dunia baru ini alih-alih terus berkeliaran tanpa arah di dalam hutan liar. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa mengumpulkan informasi adalah satu-satunya alasan dia ingin tinggal. Saat dia berdiri di dekat gerbang, Raina memperhatikannya dan bertanya, apakah dia teman Mal. Sembari menambahkan bahwa siapapun yang dekat dengan Mal dan Leon akan selalu diterima dengan hangat di sini. Derek langsung melangkah masuk, meninggalkan Raina yang terkejut menyadari pancaran aura kekuatan misterius miliknya. Delilah, nenek Thomas, tampak menggebrak meja dengan kesal, karena merasa Raina harus punya alasan yang sangat masuk akal untuk membuat mereka mengantre selama ini. Sementara suaminya, Richard, mencoba menenangkannya agar tetap rileks. Ketegangan semakin memuncak saat kaki Delilah mengetuk-ngetuk lantai di tengah keheningan yang mencekam. Dia membentak marah karena tidak sudi bersantai di saat cucu tercintanya, Thomas, masih dinyatakan hilang tanpa kabar. Tiba-tiba saja pintu depan terbuka lebar, langsung mengalihkan fokus semua orang ke arah sana. Raina akhirnya masuk, dan Delilah langsung mengomel menanyakan, apa urusan super penting yang membuat mereka menunggu. Tapi tunggu sebentar, nenek itu mendadak membeku saat matanya mulai berkaca-kaca. Hampir tidak mempercayai penglihatannya. Tiba-tiba Thomas menerobos masuk ke dalam ruangan dengan kecepatan penuh sambil memanggil kakak neneknya dengan histeris dan langsung berlari memeluk mereka. Sangat emosional, Delilah bahkan tidak sanggup berkata-kata saat sang cucu memeluknya erat. Pertahanan dirinya runtuh seketika. Air matanya tumpah ruah karena rasa lega yang luar biasa. Mereka bertiga berpelukan erat di lantai sementara Richard berbisik bahwa mereka sangat merindukannya. Raina masuk ke ruangan bersama Derek dan Leon, lalu melontarkan candaan ringan. Apakah membawa pulang Thomas ini sudah cukup menjadi alasan penting yang memuaskan rasa penasaran mereka? Thomas terus mendekap erat kakek neneknya sementara Derek mengamati dengan tenang dengan senyum tipis terukir di wajahnya. Raina kemudian meminta semua orang untuk segera duduk agar suasana kembali tenang. Mereka semua berkumpul mengelilingi meja bundar sementara Raina mengumumkan ada hal sangat mendesak yang harus segera mereka rundingkan. Raina menyapa Derek secara formal setelah tahu dari Mallory bahwa dialah pahlawan yang menyelamatkan semua warga desanya. Raina menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam atas keberanian luar biasa Derek demi melindungi keselamatan warganya. Di sudut ruangan, Thomas masih menikmati momen haru reuni bersama kakek dan neneknya. Derek merendah di hadapan Raina dengan menepis segala pujian itu dan menganggapnya hanya melakukan hal yang sudah semestinya dilakukan. Namun Raina membantah dengan tegas dan menyatakan bahwa melindungi rakyat adalah tugas mulia seorang pemimpin sejati. Raut wajahnya mendadak menajam, mengisyaratkan adanya masalah pelik lain. Dia memperjelas bahwa desa tidak bisa memberikan imbalan apapun jika itu yang dia harapkan, mengingat kondisi kas desa mereka sedang krisis, sambil melirik ke arah bangsawan arogan di luar yang santai meminta minuman gratis. Kembali ke meja diskusi, Derek tersenyum tipis dan menjawab bahwa bantuan Thomas sebelumnya sudah menjadi bayaran yang lebih dari cukup bagi dirinya. Dia kemudian mengubah topik dan memperingatkan ancaman besar yang kini sedang mengintai di dalam hutan liar. Membuat Raina penasaran dan langsung menanyakan kejelasannya. Setelah terdiam sejenak, Derek akhirnya mengaku punya sebuah petunjuk. Saat menganalisis dalam hati, dia membandingkan situasi ganjil ini dengan ingatan sistem lamanya dan menemukan pola yang sangat identik hingga menyimpulkan dengan tenang bahwa mereka sedang menghadapi bencana kebocoran Dungeon, membuat ketegangan seketika menyelimuti sisi ruangan. Derek menjelaskan bahwa Dungeon adalah urat nadi dari sistem itu sendiri, yang menjadi sumber harta karun melimpah, kekuatan magis dahsyat, sekaligus bahaya mematikan yang terus menempa kekuatan dunia ini.
Setiap Dungeon merupakan dimensi terisolasi yang diciptakan khusus oleh sistem untuk menguji batas kemampuan, menyiksa, sekaligus melatih para petarung yang cukup bernyali untuk menapakkan kaki di sana. Biar seimbang, cuma petualang level rendah yang boleh masuk, biar tantangannya tetap adil, tapi mematikan. Tapi kalau sistem error dan Dungeon diabaikan, tempat itu tidak akan diam, malah bakal meledak dan memicu kekacauan total ke dunia luar. Begitu gerbang Dungeon jebol, monster langsung menyerbu keluar, dan energi kegelapan mulai meracuni tanah di sekitarnya sampai membusuk. Rhea yakin, kalau ada Dungeon baru pasti sudah terdeteksi dari dulu. Tapi Derek langsung membantah teori itu dan bilang tidak ada yang bisa mencegah Dungeon baru muncul tiba-tiba. Richard ikut menimpali kalau kasus ini memang jarang, tapi bisa saja terjadi. Apalagi kalau munculnya jauh di dalam hutan liar yang jarang dijamah para petualang. Richard mendadak tegang setelah sadar kalau teori itu masuk akal dan menjawab semua keanehan selama ini. Rhea terus mendesak, membuat Richard terpaksa mengakui kalau cuma ini penjelasan paling logis. Sambil menunjuk peta, Rhea bertanya dari mana asal Derek sebenarnya. Tapi dia emoh menjawab dan malah menyuruh mereka segera membereskan masalah selagi petunjuknya sudah ada. Saat berjalan keluar, Derek menyindir kalau bangsawan di luar sana mungkin bisa mengatasi kekacauan ini. Ucapan itu seolah menegaskan kalau kehadiran mereka di sini bukanlah sebuah kebetulan. Rhea mendadak menahan langkahnya dan meminta Derek menunggu. Dia sadar mereka tidak punya imbalan apa-apa, tapi dengan tulus Rhea memohon bantuan langsung kepada pria kuat itu. Derek menghela napas panjang, merasa lelah memikirkan permintaan itu. Tanpa sudi menoleh ke belakang, dia langsung membuka pintu dan menolak mentah-mentah dengan satu kata tidak. Thomas duduk terdiam di bangku dengan wajah cemas dan gelisah. Derek mendadak memanggilnya untuk ikut berjalan bersama, membuat bocah itu langsung mendongak karena kaget. Sambil melangkah pergi, Derek berniat mencari Brandy untuk menyerahkan beberapa kulit hewan buruan. Pintu pun tertutup rapat dengan suara keras, meninggalkan ruangan dalam keheningan total. Rhea menatap Richard, yang diam-diam membenarkan ucapan Derek tadi. Rhea mengeluh, karena pria itu terlalu belak-belakan, tapi sekarang mereka harus buru-buru mengambil keputusan. Dia memanggil Leon V mengingatkan, kalau dialah yang paling lama bersama Derek. Rhea meminta pendapat jujurnya sekarang. Leon terdiam, menatap kosong sambil menimbang jawabannya. Lem mengaku tidak tahu pasti. Dia hanya menggambarkan Derek sebagai sosok aneh yang sering bertanya hal mendasar dan bermulut tajam. Rhea terus mendesak demi mencari tahu keunikan lainnya. Dengan wajah tegang, Leon membisikkan kalau Derek bahkan bisa memanggil kehampaan. Sementara di luar, Derek mulai menyusuri jalanan desa diikuti oleh Thomas dari belakang. Derek mengedarkan pandangan mencari keberadaan Brandy di desa yang sekecil ini. Mendadak terdengar teriakan melenceng dari dekat sana, menyuruh seseorang melepaskan sesuatu dengan nada mengancam. Brandy meronta sambil bersikeras kalau kulit hewan itu miliknya, tapi seorang wanita bangsawan malah mengejek kalau rakyat jelata cuma bakal merusak barang berharga. Dia merampasnya dengan mudah dan tersenyum sombong. Sambil tersungkur di tanah, Brandy mengancamnya agar segera mengembalikan barang itu. Namun si wanita sombong malah membawa-bawa nama Wallace demi memberi pelajaran pada orang desa. Memeluk kulit berharga itu dengan puas, dia berbalik mengabaikan Brandy yang malang. Sialnya, dia mendadak menabrak Derek V langsung memaki tanpa sadar siapa yang ada di depannya. Wajahnya langsung pucat pasi saat rasa takut menyerang. Tubuhnya gemetar hebat mendengar perintah dingin dari pria itu untuk segera menjatuhkan barang rampasannya. Atmosfer mendadak mendingin dan menggelap, membuat wanita itu sadar dia telah salah cari masalah. Derek berdiri tegak dengan mata menyala murka, menuntut kulit hewan itu dikembalikan sekarang juga. Sebilah pedang bercahaya menancap keras ke tanah. Pemiliknya, seorang petarung sombong bernama Ash, berteriak murka dan menuntut keadilan atas penghinaan yang menimpa kaum bangsawan. Ash memberi ancaman maut dan menyuruh Rhea menyingkir dari jalannya. Namun Rhea langsung pasang badan, memerintahkan Ash menurunkan senjatanya dan melarang keras pertarungan di desanya. Derek hanya menonton ketegangan yang meningkat ini. Rhea bergumam dalam hati, kalau pria ini cepat sekali membuat masalah, dan kecurigaan Leon selama ini ternyata memang benar. Sambil menangis, Brandy memeluk kulit hewannya, sementara Thomas melindunginya. Ash yang kesal, langsung melangkah maju untuk menyelesaikannya sendiri. Tanpa ragu, Derek mencengkeram tangan wanita bangsawan itu, lalu membantingnya ke tanah.
Di depan AC yang melongo kaget, Derek dengan santai bilang, dia memang berniat pergi. Kerumunan cuma bisa melongo diam. Thomas memeluk meneknya dengan shock. Bingung dengan keputusan mendadak ini, Derek berjanji akan kembali dan menyuruh bocah itu rajin berlatih. Sebelum pergi, Derek memberikan alat cukur elektrik pada Thomas untuk dipakai latihan. Sambil melangkah menjauh, dia memperingatkan Thomas agar jangan membuka sistemnya dulu, yang langsung diiyakan si bocah. Derek berhenti ketika Ace meneriakinya dengan tatapan tajam, namun Derek mengabaikannya, terus berjalan melewati pemuda itu, dan bersumpah akan menghentikan langkahnya jika berani macam-macam. Dengan nada meremehkan, dia memperingatkan Ace agar tidak menyentuh orang desa lagi. Derek melangkah maju tanpa ragu dan berjanji akan menghabisinya jika berani menginjakkan kaki di sini lagi. Di tengah ketegangan memuncak, Ace membatin heran tentang siapa sebenarnya pria ini. Saat Derek menjauh, Ace dan rombongannya membeku, terintimidasi oleh tekanan aura yang begitu menyesakkan dada. Nah, lihat ini, ketakutan menjalar saat mereka saling tatap cemas. Derek terus melangkah maju dengan petir ungu mengerikan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Mendadak Ace menyuruh Jeff untuk membuntuti Derek, yang langsung direspons dengan anggukan cepat. Sementara itu, Derek teringat info dari Thomas tentang pencapaian membunuh monster di atas level 100. Dia tahu harus pergi jauh ke dalam hutan demi mencari monster sekuat itu. Namun Derek sadar dirinya belum cukup kuat karena levelnya masih sangat rendah. Diam-diam mengintai dari atas pohon, si pemanah ulung Jeff mulai menarik tali busurnya secara perlahan, membidik target di bawahnya dengan sangat hati-hati. Jeff menyeringai remeh, yakin kalau mangsanya tidak akan pernah tahu dari mana serangan itu berasal. Anak panah pun melesat cepat membelah angin. Padahal Derek sedang sibuk memikirkan cara mencari monster level 112. Layar status pun muncul, memperlihatkan rincian level, kelas, dan sisa poin stat melimpah yang berniat segera dia bagikan untuk memperkuat dirinya sendiri. Mata Derek menajam saat mendeteksi anak panah melesat ke arahnya. Dia sadar kalau si penguntit Jeff akhirnya menyerang setelah membuntutinya selama sejam penuh, lalu menghindarinya dengan santai. Dia membuka menu status untuk langsung menaikkan semua poinnya secara bersamaan. Rentetan notifikasi pencapaian tiba-tiba muncul beruntun, memberi kejutan berupa bonus berbagai skill gratis dari sistem. Jeff panik setengah mati, melihat tembakannya melesat dan bingung bagaimana targetnya bisa menghindar. Yakin keberadaannya belum ketahuan, dia buru-buru menyiapkan anak panah berikutnya. Anak panah melesat membawa maut, tapi Derek menangkapnya dengan santai, dengan tatapan dingin. Dia bilang kalau dia sedang sibuk memilih skill baru, membuat Jeff seketika membeku kaget. Benar-benar tidak habis pikir dengan reaksi secepat kilat itu, Jeff langsung balik badan dan kabur sekencang-kencangnya. Dia melompati dahan pohon demi menjauh dari sang monster buruan. Gila, Jeff sadar dia kini yang diburu. Di tengah pelarian, Derek tiba-tiba muncul di hadapannya sambil bingung memilih opsi ketahanan sihir atau kulit batu. Jeff menabrak batang pohon tempat Derek berpijak, lalu buru-buru mengubah arah. Derek langsung mendekat cepat saat Jeff berteriak histeris mencoba melarikan diri dari maut. Sambil berpegangan erat pada dahan, Jeff bersiap mengambil tindakan. Dia berteriak kencang lalu menembakkan panah secara membabi buta segala arah untuk bertahan hidup. Hujan panah langsung melesat menembus pepohonan ke arah Derek, yang malah mengejek serangan itu payah. Anak panah itu menghancurkan dahan dengan ledakan dahsyat. Sementara itu, Jeff terengah-engah sambil celingukan, tidak yakin apakah serangan terakhirnya tadi berhasil mengenai sasaran. Pohon itu meledak hancur menyisakan asap tebal yang membuat keadaan jadi tidak jelas. Tapi ternyata Derek sedang duduk santai di dahan atasnya, membuktikan kalau dia berhasil menghindar dengan sangat tipis. Menyadari kesalahannya karena terlalu cepat memilih pertahanan sihir, Jeff panik sambil memegangi lehernya yang kesakitan. Setelah itu, dia menyeret tubuhnya pergi dari sana. Kembali ke desa, terdengar suara marah meneriakkan nama Jeff dan menanyakan keadaannya. Tubuh babak belur Jeff langsung ditahan oleh Ace yang menuntut penjelasan. Sementara Jeff hanya bisa mengaku kalau dia gagal membunuhnya. Dengan wajah lebam, Jeff mengaku bahkan tidak bisa menggores Derek sama sekali. Kenyataan pahit ini membuat Ace syok dan terdiam beberapa saat. Dia langsung menyuruh semuanya berkemas untuk segera mundur kembali ke top. Salah satu anak buahnya heran dan bertanya, apakah mereka benar-benar melarikan diri. Ace langsung membentaknya dan memperjelas kalau mereka bukan kabur,
melainkan mencari bantuan tambahan. Sementara itu, Derek berjalan sendirian menyusuri aliran sungai kecil untuk masuk lebih dalam ke hutan. Sepanjang jalan, dia terus mengaktifkan kemampuan sistemnya untuk memeriksa keadaan sekitar dengan santai. Layar sistem langsung menandai objek sekitar seperti pohon dan batu, pertanda keahlian identifikasinya naik level karena terus dipakai. Derek pun menggunakannya lagi pada makhluk aneh di depannya. Sistem menunjukkan bahwa itu adalah kelinci bertanduk monster level 54. Bukannya menyerang, Derek malah berjongkok dan mengajaknya mengobrol. Heran kenapa makhluk ini ada di tempat sedalam ini. Kelinci itu hanya menatap balik dengan tenang, tanduk tunggal di kepalanya membuat hewan ini kelihatan sangat tidak berbahaya. Derek tersenyum dan merasa kelinci ini cukup lucu, meski levelnya lumayan tinggi. Tapi lihat ini, kelinci lucu tadi tiba-tiba melompat maju dan menghantamkan tanduknya yang bersinar ke arah Derek. Dia terdorong ke belakang karena terkejut, hampir tidak sempat menyadari serangan kilat itu. Si kelinci berputar di udara, lalu menabrak pohon dengan kekuatan besar. Derek langsung memutar badannya demi menghindari tebasan mematikan lainnya. Kelinci itu mendarat mulus sambil terus menatapnya penuh amarah. Tatapan kelinci itu semakin tajam, amarahnya meluap-luap saat mengunci pandangan ke arah Derek. Dia malah menyeringai santai menerima tantangan itu dan menyuruh si kelinci maju lagi. Si kelinci merunduk sambil menggeram. Ototnya menegang bersiap melompati hewan itu, melesat cepat ke arah bawah layaknya roket, diselimuti oleh pancaran energi biru yang sangat tajam. Derek berputar menghalau serangan itu, lalu memukul si kelinci yang sedang berputar di udara. Dia menangkap kelinci itu dengan mudah dan memegangnya, terbalik sembari meledik betapa nekatnya hewan kecil ini. Si kelinci langsung menggigit tangannya demi membalas dendam hingga indikator kerusakan muncul. Namun, Derek mengabaikan luka kecil itu. Lalu tiba-tiba gerakannya terhenti saat menyadari ada bahaya lain yang mengintai. Serangan itu memang tidak ada apa-apanya baginya, tapi bisa sangat mematikan bagi orang lemah seperti Thomas. Kelinci itu kembali melotot galak, menunjukkan niat membunuhnya dengan jelas. Derek berlutut, lalu menaruhnya kembali ke tanah, memilih menyudahi pertarungan tanpa membunuhnya sambil mengejek kalau kelinci itu tidak layak diburu. Makhluk itu memperhatikannya pergi dalam diam, masih kesal dan waspada. Tiba-tiba, Derek mulai memikirkan pilihan kemampuan pemulihan yang harus dia ambil setelah merasakan gunanya pertahanan sihir sebelumnya. Dia berhenti sejenak untuk memikirkan keputusan ini matang-matang tanpa terburu-buru. Di depannya, layar sistem langsung menampilkan daftar kemampuan pemulihan yang bisa dia pilih sekarang. Derek melihat hanya ada 3 pilihan yang tersedia di sana. Dia pun langsung mengabaikan pilihan penawar racun, karena merasa kemampuan itu belum terlalu penting untuk saat ini. Dia lalu melirik hisap kehidupan. Pemulihan berdasarkan kerusakan yang dia berikan rasanya lumayan berguna. Namun, kemampuan rejuvenation juga menarik perhatiannya sebagai pilihan penyembuhan mandiri yang bersih. Derek sempat ragu, karena kemampuan hisap kehidupan tampaknya bisa memulihkan lebih banyak darah. Tapi ada yang terasa janggal. Akhirnya, dia memilih rejuvenation, dan sistem langsung mengonfirmasi pilihannya tersebut. Sistem pun menyatakan bahwa Derek telah berhasil mempelajari kemampuan rejuvenation. Dia meyakinkan dirinya sendiri kalau keputusan ini sangat tepat, terutama jika nanti dia harus menyembuhkan orang lain. Derek menghela napas kesal, merenungkan kenapa dia harus pergi sejauh ini hanya demi sebuah pencapaian sepele. Di tengah kesunyian hutan, dia merasa sedih karena baru saja bertemu manusia setelah bertahun-tahun, tapi harus menyendiri lagi. Berdiri sendirian di tengah pepohonan, Derek heran kenapa nalurinya selalu menyuruhnya kabur alih-alih bertahan. Dia pun menggertakkan gigi dan langsung menepis pikiran itu agar tidak terus-menerus melamun. Dia yakin kalau tetap tinggal di sana hanya akan memicu masalah baru, mengingat betapa hampir matinya mereka semua akibat monster kehampaan itu. Wajahnya menegang saat keyakinannya bulat bahwa pergi adalah pilihan terbaik saat ini. Tiba-tiba saja, punggung Derek dihantam keras dari belakang hingga membuat tubuhnya tersentak maju ke depan. Dia berbalik dengan kaget sambil berteriak mencari tahu apa yang baru saja menyerangnya. Derek terbelalak melihat si kelinci bertanduk di sana, heran kenapa hewan itu masih mengikutinya seperti menyimpan dendam pribadi. Kelinci itu tiba-tiba melompat ke depan, memaksa Derek mengayunkan senjatanya dengan tergesa-gesa karena kaget. Namun rupanya, seekor serigala mayat hidup muncul dari balik pohon di belakang kelinci.
mengungkap ancaman sebenarnya. Si kelinci menyipitkan mata dan menyerang dengan ganas, menggigit serta melolong penuh amarah tak terduga. Drerick sempat menangkisnya, namun kekuatan benturan itu berhasil menembus pertahanannya hingga dia terpental mundur. Sambil geleng-geleng kepala melihat aksi nekat si kelinci terluka itu, Drerick bergumam heran. Bukannya kelinci itu harusnya pemakan tumbuhan ya? Dia mengamati kelinci itu lebih dekat dan menyimpulkan kalau hewan ini memang psikopat berkepala batu. Kelinci itu justru menatapnya balik dengan bangga, seolah tidak peduli dengan pertumpahan darah barusan. Sambil menghela napas, Drerick akhirnya membiarkan kelinci itu mengikutinya dengan syarat tidak boleh memperlambat langkahnya. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan menembus hutan rimba sebagai rekan perjalanan yang sangat tidak biasa. Drerick mulai membuat api unggun sementara kelinci itu menemaninya di dekatnya, seolah bertarung dan berkemah adalah hal biasa baginya. Bahkan tanpa ragu, kelinci itu menghabisi monster terluka lewat satu serangan brutal. Drerick malah mengusap kepala kelinci itu dengan santai, tersenyum layaknya sedang memanjakan hewan peliharaan biasa. Malam harinya, Drerick tertidur pulas di samping perapian sementara si kelinci ikut meringkuk hangat di dekatnya. Keadaan hutan akhirnya kembali sunyi senyap. Kebiasaan unik ini berlanjut keesokan harinya saat si kelinci kembali membantunya berburu mangsa. Drerick meregangkan tubuh sambil menguap lebar demi mengusir rasa kantuknya di tengah kabut pagi yang menyelimuti area sekitar. Sambil memijat leher belakangnya, dia menyuruh kelinci pembunuh itu cepat bersiap agar bisa segera berangkat. Bukannya mengikuti langkahnya, kelinci bertanduk itu justru berhenti dan diam di tempat sambil menatapnya. Drerick pun berbalik dengan bingung karena baru menyadari kalau temannya itu sama sekali tidak beranjak. Dari kejauhan, mereka saling bertatapan di tengah area lapang itu, menyisakan keheningan yang canggung selagi Drerick menanti reaksinya. Dia pun menyadari kalau batas wilayah hutan ini adalah tempat perpisahan mereka berdua. Kelinci itu duduk tegak dan tetap diam di tanah, menolak untuk melangkah maju lagi. Drerick pun melambaikan tangan mendoakannya sambil bergumam kalau tidak akan ada satupun monster hutan yang bisa mengalahkannya. Sembari melangkah pergi, dia menyadari kalau momen perpisahan ini memang cepat atau lambat pasti akan terjadi juga. Drerick pun menundukkan kepalanya, mencoba menenangkan hatinya sendiri. Dengan melangkah maju sendirian masuk lebih dalam ke hutan, Drerick sadar kalau kesendirian ini adalah pilihannya sendiri. Bukan karena terjebak di kehampaan lagi, dia berjalan menuju area terbuka dan memantapkan hatinya untuk terus maju. Tiba-tiba saja, pusaran energi hijau pekat terbentuk di depannya, memancarkan hawa yang sangat mengerikan. Melihat hal aneh itu di depannya, Drerick mengaktifkan kemampuannya dan meminta sistem mengidentifikasi fenomena tersebut. Sistem pun mendeteksinya sebagai dungeon abadi, sebuah instansi level 100 dengan kondisi meluap ekstrem dan hadiah tak diketahui. Drerick tahu dungeon ini mungkin punya hadiah besar, tapi dia ogah masuk tanpa info tingkat bahaya dan takut kena jebakan lagi. Dia rasa risikonya terlalu besar dibanding hasilnya. Mengingat Thomas dan para bangsawan, Drerick pikir pulang adalah pilihan cerdas saat ini. Dia langsung berbalik pergi, merasa seluruh perjalanan panjang ini cuma buang-buang waktu. Tiba-tiba, sesosok gaul asam muncul membawa aura kekerasan yang pekat. Meski kotor, Drerick menyapa santai monster level 115 yang memancarkan energi hijau korosif itu. Bukannya takut, dia malah nyinyir konyol. Nah, musuh begini nih yang dia tunggu-tunggu. Drerick sudah memendam kekesalan terlalu lama, dan dia sangat senang akhirnya punya samsak hidup yang pas. Dia mengumpulkan energi lalu menerjang monster itu. Sekali tebas, lengan si gaul langsung buntung, membuatnya sombong, karena mengira monster level di atas 100 bakal lebih menantang. Sialnya, lengan gaul itu langsung tumbuh lagi dalam sekejap, menjebak Drerick dalam cengkeraman eratnya hingga dia terombang-ambing tanpa bisa melawan. Kulitnya mulai meleleh akibat cairan asap, memaksanya untuk segera meloloskan diri. Ternyata monster ini lumayan kuat dari dugaannya, tapi tidak masalah baginya. Drerick langsung memakai pelindung sistemnya, siap bersenang-senang sampai puas. Tangan raksasa iblis itu mengayun liar ke arahnya. Meski berhasil menghindar, serangan itu tetap menggores dan merusak pelindungnya. Saat serangan kedua menghancurkan pelindung dadanya, dia menusukkan tombak sihirnya yang menembakkan ledakan energi penghancur dada lawan, tapi itu tidak mempan. Si gaul malah mengom kencang lalu menerjangnya dengan brutal. Tangannya gagal mematahkan senjata Drerick.
tapi semburan asamnya sukses melelehkan seluruh armor dan pakaian sang kesatria hingga habis. Dengan sisa harga dirinya, Drerick mengejet, apakah monster level 100 cuma begini kemampuannya? Dia tertawa meremehkan, sebelum tubuhnya mulai diselimuti aliran listrik yang berderik. Semua energi meledak seketika, melenyapkan si Goal sampai menjadi abu tanpa sisa. Kemenangan mutlak ini langsung memberinya aliran poin pengalaman yang melimpah. Sayangnya sisa cairan asam masih aktif merusak lingkungan sekitar dan sisa armornya. Dia pun memutuskan menyimpannya dalam ruang penyimpanan sampai bisa diperbaiki nanti. Karena bajunya hancur, dia menyesal tidak borong pakaian dari bumi, sebab memakai tunik dunia ini terasa sangat konyol. Dia pun beristirahat, dan 2 minggu berlalu sejak dia meninggalkan desa Raina. Di sana, Thomas berkeringat dingin, saking fokusnya mencukur rambut orang lain. Alat cukur dari Drerick ini benar-benar dia manfaatkan. Sambil memamerkan cermin, dia memperlihatkan potongan rambut yang cukup rapi pada pelanggannya. Faye menyuruhnya membawa orang lain yang butuh jasanya. Brandy cuma menghela napas, tak percaya orang-orang mau dicukur oleh anak itu. Lalu mengancam Thomas agar tidak berani menyentuh rambutnya. Ketakutan, Thomas berjanji tidak akan menawarkannya lagi. Tapi Brandy tetap terlihat cemas. Dia sudah memanfaatkan kulit hewan pemberian Drerick secara maksimal sampai batasnya. Sekarang dia butuh pasokan baru secepatnya. Thomas pun setuju. Apalagi sudah 2 hari sejak ulang tahunnya, yang berarti sistemnya bisa dibuka. Kakeknya sempat menangkap katak untuk dicoba. Tapi monster itu cuma level 7, jauh di bawah apa yang akan dibawa sahabat mereka. Dia yakin Drerick akan membawa monster hebat. Sementara itu, di desa Lionel, ada sosok misterius yang datang dan mulai memeriksa sisa-sisa pertempuran hebat kemarin. Bekasnya sangat besar, hingga dia bisa mencium aroma monster hampa di jarinya, sekaligus energi kedua milik orang yang membantainya. Jejak energi itu mengarah ke desa sebelah, dan dia langsung menuju ke sana. Drerick berjalan menyusuri hutan, hanya mengenakan kemeja tipis, masih saja menggerutu tentang armornya yang hancur lebur. Dungin itu pasti bakal sangat merepotkan nantinya. Saat melangkah keluar, dia melihat kelinci bertanduk kemarin sedang duduk menantinya. Dengan setia, kelinci itu menghentakkan kakinya dengan kesal, membuat Drerick berpikir kalau hewan kecil ini mulai menyukainya. Sayangnya salah besar, kelinci itu malah menerjang wajahnya seperti biasa. Dia menangkapnya dengan tangan kosong, lalu memperingatkan bahwa dia sudah berjanji membawakan monster kuat untuk Thomas. Kalau tidak patuh, kelinci ini targetnya. Ancaman itu membuat si kelinci merinding ketakutan. Drerick membiarkannya ikut di hutan, tapi dia tidak percaya hewan ini bakal bersikap baik kepada penduduk desa nanti. Sekarang mental kelinci bodoh itu benar-benar hancur. Drerick hanya menghela napas pasrah saat menaruhnya kembali ke tanah, lalu menyuruhnya mengikutinya. Karena bosan memanggilnya kelinci bodoh, dia memutuskan memberi nama baru, rencana yang diam-diam disukai si kelinci. Malam harinya, Drerick meluangkan waktu memikirkan beberapa nama imut yang cocok untuknya. Tapi nama-nama manis begitu sama sekali tidak cocok dengan sifat kejamnya. Berhubung kelinci ini agak gila dan suka menyerang apa saja, dia kesulitan menemukan nama yang pas dengan sifat aslinya. Akhirnya, dia mendapat nama terbaik. Mulai sekarang, kelinci bodoh ini resmi dipanggil Sylvie, nama teman lamanya. Mereka pun lanjut berjalan, karena ada banyak hal yang harus ditabrak di depan. Seminggu kemudian, mereka sampai di jembatan perbatasan desa untuk berpisah. Sayangnya, Drerick tidak bisa membawa Sylvie masuk ke dalam lingkungan desa bersamanya. Takut dia akan melukai warga desa, Sylvie harus tinggal di hutan dulu dan menunggunya kembali sambil mengayunkan tupai tangkapannya. Drerick berpura-pura sedih karena harus berpisah dan berjanji akan pergi bersamanya lagi nanti. Sylvie tidak peduli. Dia malah menganggap tupai itu sebagai target empuk dan langsung menerjangnya dengan brutal. Setelah menghindar, Faye melihat pohon tumbang akibat serudukannya. Dia menyuruh kelinci psikopat itu tinggal di hutan saja. Drerick akhirnya sampai di gerbang desa, lalu melambaikan tangan ke arah penjaga gerbang. Usai melapor, dia bilang penjaga tidak perlu repot membuka gerbang, lalu langsung melompat tinggi melewati dinding pertahanan. Saat si penjaga hampir jatuh saking kagetnya, Drerick menariknya kembali sambil memuji potongan rambut barunya yang rapi. Setelah itu, Drerick melompat masuk ke area desa lalu langsung berteriak memanggil Thomas, mengumumkan bahwa dia sudah kembali pulang. Bocah itu langsung muncul dari tikungan seolah memang menunggunya.
disusul oleh Brandy yang sempat menabrak warga lain. Kedua anak itu langsung mengerubunginya dengan berbagai cerita tentang kesibukan mereka selama dia pergi jauh. Mereka berdua lalu mulai menagih barang bawaannya, seperti pasokan kulit hewan dan cara membuka kunci sistem mereka. Derrick mulai kesal karena langsung disambut bocah-bocah berisik ini, apalagi saat mereka mulai berebut perhatiannya dengan ribut. Akhirnya, dia membungkam mulut mereka berdua dengan mencubitnya sampai diam. Sambil menghela napas panjang, Derrick menenangkan Brandy dengan memastikan dia membawa banyak kulit hewan baru. Lalu beralih ke Thomas. Dia bertanya, apakah bocah itu sudah merenungkan obrolan mereka sebelumnya demi hadiah spesial. Dia menyuruh Thomas menemuinya di gerbang depan besok untuk membuka sistemnya. Antusiasme anak-anak itu pun mereda, meski Derrick masih punya satu pertanyaan terakhir sebelum membagikan semua hadiah itu. Mereka menuntunnya ke kedai terbaik di desa, dan aromanya saja langsung membuat Derrick senang. Berharap planet ini punya bir yang enak. Dia melangkah girang ke meja bar, hingga tak sengaja menabrak pelanggan lain. Dia meminta maaf karena tidak melihatnya, tapi pria itu menyadari aura aneh yang terpancar dari tubuh Derrick. Orang yang menguntitnya dari desa Leon akhirnya menemukannya. Bingung dengan tatapan itu, Derrick bertanya siapa dia, sambil curiga kalau pria ini lumayan kuat. Pria itu membenarkan dugaannya bahwa Derrick bukanlah monster hampang. Namun, dia penasaran mengapa aroma kehampaan menempel sangat kuat di kulitnya. Enggan memicu keributan di desa, Derrick berpura-pura tidak tahu apa-apa. Mengira dia berbohong, sosok misterius itu terus melontarkan banyak pertanyaan yang terlalu pribadi untuk dijawab begitu saja. Tapi Derrick malah mencengkeram jari menunjuknya itu dan balik menantang apa yang akan dilakukan jika dia berbohong. Si orang asing yang tidak mau mengalah langsung mengaktifkan skill identifikasinya. Nah, coba lihat ini skillnya gagal total dan bikin suasana canggung banget. Tapi ujung-ujungnya si penguasa kehampaan ini malah dapat 11 bir gratis. Sang penjaga bar pun menyapanya ramah. Sambil mengobrol, pria itu penasaran seberapa tinggi level Derrick sampai skill identifikasinya bisa gagal. Di sisi lain, Derrick menatap curiga ke arah si pria bertudung yang pergi. Sementara Bat menyiapkan bir terbaik untuk pelanggannya. Harganya cuma 2 koin tembaga per gelas, tapi karena tidak punya uang sepeser pun, si pemburu menawarkan kulit berharga dari monster baik level 52 sebagai gantinya. Barter ini sukses membuatnya dapat kamar gratis, tapi tiba-tiba suara yang tidak asing memanggilnya. Mel menawari pria bokek ini tempat tinggal sebagai balas jasa atas semua bantuannya pada Brandy, lengkap dengan iming-iming sup rebusan buatannya. Akhirnya dia bergabung dengan sang ibu, sambil membawa beberapa gelas bir. Mel bertanya apa mau si pemburu tadi, tapi Derrick cuma mengabaikannya begitu saja. Biarkan sajalah, yang jelas, lebih baik jangan cari masalah dengan orang-orang suruhan kerajaan. Ini pertama kalinya Derrick mendengar nama itu sejak tiba, sebuah organisasi paling kuat di seluruh negeri. Uniknya, meski namanya berbau kerajaan, mereka sebenarnya adalah sebuah restoran berpengaruh besar yang keanggotaannya sangat diperebutkan, bahkan oleh para bangsawan sekalipun. Cuma orang terkaya dan terkuat yang boleh makan di sana. As for hidangan paling mewah mereka adalah monster kehampaan, hal yang sama sekali tidak masuk akal bagi Derrick. Memakannya memberikan efek status yang luar biasa, dan menghadiahkannya ke kerajaan menjamin keanggotaan. Derrick meyakinkan tidak semua monster sekuat di legenda, tapi kebanyakan tetap bisa menghancurkan desa dengan mudah. Yang membuat mereka sangat berharga adalah kelangkaannya. Karena saking mengerikannya, orang-orang bahkan malas menyebut nama monster itu, hal yang pasti sudah dipahami betul oleh Derrick. Paham maksudnya, dia pun diam sepanjang jalan pulang. Malam tiba, dan rumah itu dipenuhi tawa hangat. Derrick melahap habis sup lezatnya, makanan terbaik yang pernah dia rasakan setelah bertahun-tahun lamanya. Mel sangat senang melihat reaksi itu, walau tetap mencoba rendah hati. Anggota keluarga lain yang berkumpul di meja makan juga setuju kalau masakan kali ini jauh lebih enak dari biasanya. Sementara itu, Thomas masih fokus memikirkan cara membuka sistemnya besok pagi. Asal diizinkan kakek neneknya langsung memberi restu karena tahu betapa tidak sabarnya bocah itu. Sekarang mereka tinggal menunggu hari esok tiba, tapi tiba-tiba Derrick mengajukan satu syarat terakhir. Dia mengaku kalau sudah sangat lama sekali tidak mandi dengan layak. Mengerti kode tersebut, Thomas langsung berlari menyiapkan air hangat untuk mandi.
Kepolosan bocah itu spontan membuat yang lain tertawa geli melihat tingkahnya. Tepat saat hari yang damai ini hampir usai, Brandy mendekati tamu mereka untuk memberikan hadiah spesial, sebuah liontin sebagai tanda terima kasih atas segala bantuannya. Dia sempat merasa hampa setelah memakamkan ayahnya, dan menyamak kulit hewan membantunya melupakan kesedihan itu. Sambil menggenggam erat liontin itu, Derek tersenyum hangat dan berterima kasih. Tapi momen manis itu langsung buyar saat Thomas berteriak meminta tambahan kayu bakar untuk merebus air. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Derek tidak lagi merasa kesepian. Keramaian di sekitarnya ini menjadi bukti kalau dia benar-benar telah keluar dari kehampaan. Derek langsung berlari kencang, meninggalkan desa dengan Thomas yang berpegangan erat di punggungnya, agar tidak terjatuh. Merasa tempat ini sudah cukup aman, dia tiba-tiba berhenti mendadak untuk memeriksa keadaan tumpangannya. Bocah itu sempat linglung sejenak, tapi matanya langsung berbinar saat ditanya, apakah sudah siap membuka sistemnya. Setelah mengangguk mantap, dia pun diberikan sebilah belati, dan diminta untuk berhati-hati. Sambil menjangkau karung di pinggangnya yang terus bergerak liar, Derek menyuruh si bocah menghabisi tupai di dalamnya. Dengan tekad bulat, Thomas langsung menghujamkan belati ke arah makhluk malang itu. Kekuatan sistem langsung mengalir deras ke tubuhnya, tapi tahu apa yang kocak. Thomas kaget setengah mati, karena dapat pencapaian membunuh monster level 50, padahal cuma tupai kecil. Rupanya pisau pinjaman itu dibuat oleh pandai besi yang sama dengan pembuat pedang Derek. Sebelum lanjut, ada satu hal penting yang harus dia tanyakan pada bocah yang sangat bertekad meninggalkan desanya demi menjadi lebih kuat ini. Kebetulan, Derek juga sudah terlalu lama sendirian dan rasa sapi itu mulai membuatnya jenuh. Karena itulah, dia mengajak si bocah untuk ikut berpetualang bersamanya. Thomas langsung gemetar kegirangan, seolah tidak percaya dengan kesempatan emas yang tiba-tiba jatuh ke tangannya ini. Berusaha sok keren, dia menjawab tidak ada alasan untuk menolak tawaran itu. Derek pun memperingatkan kalau bocah itu akan mengetahui banyak rahasianya, dan dengan dramatis, Thomas berjanji akan menjaga rahasia itu dengan nyawanya. Derek berjanji akan melindunginya. Tapi Thomas harus berlatih keras tanpa manja, dan yang terpenting, dia wajib melakukan apapun perintahnya tanpa banyak tanya. Syaratnya memang terdengar agak mencurigakan, tapi Derek menjamin semua itu ada tujuannya. Tanpa ragu sedikit pun, Thomas memantapkan niatnya untuk ikut berkelana bersama rekan barunya. Petualang hebat mereka pun resmi dimulai. Derek awalnya penasaran dengan jumlah poin skill milik si bocah. Begitu tahu ada 3 poin, dia menyuruh Thomas menyisakan 1 saja, karena 2 poin pertama wajib dipakai untuk mengambil skill meditasi dan identifikasi. Si bocah langsung menurut tanpa membantah janji setianya, walau kelihatan biasa saja, kedua skill tersebut sebenarnya sangat berguna di dunia luar. Skill meditasi tingkat tinggi bisa memulihkan tenaga sambil berjalan, sedangkan identifikasi melindungi rahasianya dari orang lain. Beruntung, poin terakhirnya bisa dipakai untuk hal seru seperti memilih kelas karakternya. Dengan penuh semangat, Thomas bilang kalau dia ingin bisa menyerang musuh secepat kilat tanpa sempat terlihat. Sesuai saran gurunya, poin terakhir itu langsung dia investasikan ke penguasaan senjata ringan. Tugas terakhir adalah memasukkan semua poin status ke vitalitas dan daya tahan tubuh, agar bisa mengimbangi perjalanannya. Tapi belum sempat si bocah menuruti kata-katanya, Derek sudah melesat pergi meninggalkannya sendirian di tengah kepulan debu tebal. Sore harinya, para orang dewasa berkumpul lagi untuk membahas masalah serius sambil mengetukkan jarinya dengan gelisah. Derek memperingatkan kalau bakal ada banyak korban jiwa berjatuhan jika mereka salah langkah. Rhea bingung karena dia sudah menyewa petualang perak level 50 dari asosiasi. Namun betapa terkejutnya mereka saat mendengar pengakuan Derek yang menemukan dungeon level 100 jauh di dalam hutan itu. Solusinya adalah petualang emas. Mereka butuh tim level 100 peringkat emas yang akan segera diurus oleh Richard. Saat ditanya apakah ada peta wilayah tersebut, Thomas langsung berlari mengambilnya dari laci teratas. Peta itu menunjukkan dungeon-dungeon yang ada di sekitar desa Raina beserta informasi mengenainya. Derek melihat ke arah pintu masuk hutan dan menunjuk lokasi perkiraan di mana dungeon mayat hidup berada. Setelah diberi izin untuk menandai peta tersebut, dia langsung menggambar lingkaran besar dan menuliskan beberapa petunjuk samar di tengah area hutan belantara itu. Begitu memastikan kalau dia boleh menyalin petanya,
Derek beralih menatap Rhea dan belak-belakan bertanya kenapa level wanita itu masih sangat rendah, padahal desanya dikelilingi banyak dunian bahaya. Mengabaikan tindakan lancang Derek yang memakai skill identifikasi padanya, Rhea menjelaskan bahwa kelasnya sangat langka sehingga butuh waktu lama untuk naik level. Monster di sekitar juga memberikan X yang sangat sedikit. Ditambah lagi, senjata di desa mereka cepat rusak jika dipakai melawan monster level tinggi. Derek tiba-tiba melempar sebilah pedang ke arah Rhea dan mengajaknya ikut latihan bersama Thomas besok pagi. Jika setuju, pedang itu akan resmi menjadi miliknya. Rhea sempat tidak percaya dia mendapatkan senjata seberharga itu secara cuma-cuma. Begitu Derek mengangguk mantap, sang kepala desa langsung menyanggupi tawarannya. Setelah sepakat untuk bertemu esok pagi, Derek pamit menuju kedai untuk beristirahat. Sementara di sebuah kastel megah, Ash sedang merengek kepada ayahnya meminta tambahan pasukan bantuan untuk dikirim ke sana. Walt memarahinya habis-habisan karena bertingkah pecundang dengan menindas desa kecil di perbatasan. Sang penguasa mendengar kalau desa tersebut sampai meminta bantuan petualang perak untuk menyelesaikan masalah yang harusnya ditangani oleh Ash. Gak mau nanggung malu lagi gara-gara kelakuan anaknya, sang ayah langsung nyuruh dia pulang dan nurut. Ash sempat mencoba mendebat kayak bocah manja pada umumnya, tapi langsung mingkem begitu ayahnya mulai murka. Sambil ngatupin gigi menahan amarah, Ash pergi dengan dongkol dan bersumpah bakal beresin masalah ini sendirian. Sementara itu, Raina mulai gabung latihan sesuai kesepakatan, walau dia agak ragu sama instruksi yang dikasih. Derek mengulangi ucapannya dan menyuruh Raina memukul tubuh polosnya sekuat tenaga, sambil meminta dia buat percaya. Dalam hati, Derek membatin kalau dia mending merusak celana pendek lamanya ketimbang harus merobek baju atasannya yang langka. Karena diminta dengan sangat serius, sang ketua menyelimuti pedangnya pakai energi kuat dan mengayunkannya dengan sedikit menahan tenaga biar gak melukai Derek. Tapi Derek malah berdiri santai menyambut serangan itu sambil tersenyum tipis. Di sisi lain, Thomas cuma bisa melongo melihat metode latihan gila gurunya dan mulai mikir 2 kali buat ikut berpetualang. Di saat bersamaan, tebasan badai itu menghantam tubuh Derek tanpa pertahanan sama sekali. Kalian gak salah dengar kok, kulitnya keras banget bagai monster, sampai tebasan tadi gak membekas sama sekali. Malah kegirangan. Derek memuji Raina dan meminta dia buat gak usah nahan diri lagi nanti. Begitu paham sekuat apa pria di depannya ini, Raina mengangkat pedangnya lagi dan menyerang sekuat tenaga, tapi 10 menit kemudian, dia malah terkapar lemas di lantai setelah kehabisan seluruh mana miliknya. Selagi Raina bermeditasi buat memulihkan diri, giliran Thomas yang dipanggil maju. Bocah itu buru-buru menjatuhkan senjatanya karena gugup untuk latihannya sendiri. Dia disuruh memilih senjata apa saja dan mencoba membunuh sang guru. Sama seperti tadi, instruksi konyol ini bikin mereka meragukan pendengaran sendiri. Tapi Thomas diingatkan kalau baru saja Derek menahan 30 tebasan angin tanpa terluka sedikit pun. Untungnya, penjelasan ini bikin si bocah agak tenang. Sang guru melompat mundur demi memberi jarak sebelum si murid mulai menyerang. Thomas langsung merangsak maju sambil berteriak lantang, tapi dia malah memejamkan mata dan serangannya meleset total. Keheningan canggung langsung menyelimuti tempat itu, dan mereka berdua gak habis pikir bagaimana bisa bocah ini gagal mengenai target yang diam saja. Begitu disuruh lebih serius, dia minta maaf dan berjanji gak bakal mengulanginya. Tetapi janji tinggal janji, karena ayunan berikutnya pun cuma menebas angin kosong. Makanya, Derek menyarankan buat mencoba senjata lain dulu, yang langsung didebat keras oleh si bocah. Begitu diingatkan soal janjinya untuk selalu patuh, Thomas terpaksa mencoba lagi menggunakan tombak. Beginilah cara mereka menghabiskan beberapa hari ke depan. Serangan bertubi-tubi dari Raina sukses menaikkan level jurus tebasan badainya, sekaligus meningkatkan keahlian resistensi sihir milik Derek. Thomas sendiri masih lumayan kesulitan memakai belati, tapi kemampuannya menggunakan pedang dan perisai ternyata cukup mengesankan. Di tengah-tengah latihan, Derek menangkap beberapa monster sebagai target latihan Thomas dan bahan uji coba buat Brandy. Begitu malam tiba, mereka bakal pulang ke rumah untuk menikmati makan malam hangat bersama yang lain. Richard meminta Derek agar bisa lebih sabar menghadapi cucunya yang keras kepala karena mendiang ayahnya dulu juga memakai belati. Di sana, si bocah sibuk pamer soal seberapa hebat kemampuannya sekarang demi mewujudkan impian menjadi persis seperti sang ayah yang dia kagumi. Hingga suatu hari,
Thomas akhirnya berhasil mencapai level 10 dan berhak memilih kelasnya. Derek menasihatinya agar bijak memilih kelas terbaik. Jangan cuma cari yang kelihatan keren saja. Bocah itu mengangguk antusias yang bikin Derek agak tenang. Lalu memalingkan muka selagi si kecil mulai mengutak-atik layar sistemnya. Derek cuma bisa berharap si bocah dapat pilihan yang bagus. Apalagi dia sudah berlatih sangat keras. Suara ketukan di layar sistem terus terdengar beruntun tanpa ada keraguan sedikit pun. Kekuatan dari kelas baru langsung menyelimuti tubuhnya. Tapi Thomas sama sekali gak menanyakan pendapat gurunya. Sambil memutar-mutar belati di tangannya, Thomas bilang itu gak perlu, karena dia sudah menemukan pilihan paling sempurna sejak awal. Derek langsung kesal, karena sudah bisa menebak apa yang terjadi. Bocah itu ternyata mengambil kelas Rugue, kelas yang lumayan langka, tapi persis sama dengan kelas milik mendiang ayahnya dulu. Derek bertanya apa, gak ada pilihan lain yang lebih bagus, atau langka, dan apa dia cuma asal pilih, demi mengikuti jejak ayahnya. Thomas memungut belati yang sempat dia jatuhkan, membenarkan dugaan sang guru. Saat Thomas mulai mengoceh soal berapa keren ayahnya dulu, Derek langsung memotongnya dan mengingatkan kalau ayahnya sudah mati. Lagi pula Thomas gak punya bakat memakai belati. Thomas langsung ditampar kenyataan kalau dia hanyalah anak kecil yang bahkan belum layak ikut dalam petualangannya. Bocah itu langsung berlutut dan menangis histeris sambil memohon agar tetap diajak pergi, tapi masalahnya, bagaimana Derek bisa membawa seseorang yang bahkan gak bisa dia percaya untuk menepati janji dan menuruti perintahnya. Karena kepalang nekat demi harapan terakhirnya, Thomas melakukan hal gila dengan bersumpah demi sistem agung untuk menjaga rahasia mereka. Sistem pun berbunyi, memperingatkan kalau dia akan kehilangan kelas beserta semua keahliannya jika berani melanggar sumpah abadi itu. Fitur ini mirip kayak keahlian kontrak dari sistem lamanya, tapi yang ini jelas jauh lebih kejam. Bahkan Derek sendiri heran kenapa bocah itu sampai nekat bertindak sejauh ini demi ikut dengannya. Demi keselamatannya sendiri, Thomas akhirnya diberi kesempatan kedua sekaligus yang terakhir. Langkah selanjutnya adalah pulang ke rumah dan mengemasi barang-barang karena beberapa hari lagi mereka akan masuk ke dalam dunia. Sementara itu, rombongan bangsawan sedang asyik bepergian naik kereta kuda sambil menyeruput anggur tanpa beban pikiran. Mereka merasa sangat kesal karena harus kembali ke desa kumuh yang baunya bikin rambut mereka apek berhari-hari. Membuat keluhan tiada henti terus mengalir sepanjang jalan. Jeff cuma bisa diam karena dia tahu situasi aslinya. Es langsung mengomeli mereka semua karena dianggap terlalu bising dan mengganggu, sambil menambahkan kalau penderitaan ini bakal segera berakhir. Kedua orang itu berhasil menemukan portal tepat di dekat sebuah bukit. Mereka harusnya bisa menyelesaikan dungeon level 25 ini sebanyak 2 kali sebelum level Derek terlampau tinggi. Ini bakal memberikan banyak pengalaman berharga bagi Thomas sebelum lanjut ke tantangan yang lebih besar. Walau sebelumnya sudah dijelaskan soal cara menyelesaikan dungeon, si bocah tetap gak paham kenapa mereka datang ke sana, padahal itu portal level 25. Yang harusnya gak bisa dimasuki oleh mereka berdua. Dan akhirnya, Thomas bakal menyaksikan sendiri salah satu rahasia besar yang gak boleh dia bocorkan pada siapapun. Mereka berdua menempelkan tangan ke bola energi yang mendengung itu, memicu reaksi sistem yang menampilkan statistik petualang mereka. Thomas langsung teriak shock, dan sejujurnya kita juga pasti bakal kaget melihat level Derek ternyata baru level 18, tapi dengan begini, mereka bisa melibas dungeon level rendah dengan sangat mudah. Tapi sang guru mengingatkan kalau jalannya gak bakal semudah itu, karena dia cuma akan menonton Thomas bertarung sendirian. Lagi pula, gak ada latihan yang lebih efektif selain bertarung melawan musuh yang bisa membunuhmu kapan saja jika lengah. Mereka bertiga pun melangkah masuk ke dalam dungeon dan menemukan diri mereka berada di tengah hutan belantara yang rimbun. Karena ini kali pertama bagi Thomas, wajar kalau dia merasa takut dan gugup setengah mati. Tetapi dia sudah dibekali belati tingkat tinggi dan zirah, buatan Brandy yang sanggup melindunginya dari hampir semua bahaya di dalam sana. Thomas harusnya punya poin ketahanan yang cukup buat menahan beberapa serangan, dan dia juga bisa disembuhkan pakai kekuatan penyembuh Derek kalau terdesak. Dengan berbagai lapis perlindungan tadi, harusnya dia gak perlu khawatir soal apapun, merasa yakin kalau latihan ini bakal seru. Sang veteran memimpin jalan masuk lebih dalam, tapi keyakinan itu langsung sirna karena Thomas malah menghabiskan beberapa jam berikutnya dengan dikejar, dijebak, dicekik,
dan dihajar habis-habisan oleh serangga raksasa. Sepanjang jalan, dia terus-menerus memohon bantuan Drerick. Begitu sang pelindung membantunya lepas dari jepitan monster, Thomas memegang lengannya yang patah sambil bertanya-tanya, apa penderitaan barusan adalah bagian dari keseruan yang dijanjikan. Sisi gila gurunya kembali muncul saat dia berkata santai saja, lagi pula kamu gak mati kan? Sambil memeriksa lengan yang patah tadi, Drerick mengulurkan telapak tangannya, lalu merapal keahlian regenerasi untuk menyambung kembali tulang-tulang yang patah. Di luar dugaan si bocah, dia sekarang bisa mengayunkan lengannya lagi seolah gak pernah terjadi apa-apa dengan beresnya masalah itu. Kini saatnya mereka kembali beraksi untuk menyelesaikan dunia ini sampai tuntas. Dalam hati Thomas meragukan keputusannya sendiri, dan sikap kelewat positif sang guru perlahan bikin dia sadar kalau pria ini punya banyak kejanggalan. Gak lama kemudian, kepalanya menyembul dari balik semak-semak, mengamati seekor monster kumbang raksasa. Ini adalah kesempatannya buat melancarkan serangan mematikan. Tapi sialnya tubuh si bocah malah terus gemetar hebat saking cemasnya. Setelah mengumpulkan keberanian, dia langsung melesat maju dengan belati yang sudah siap sedia sialnya. Si target menyadari hawa kehadirannya dan langsung berbalik arah, terbang ke atas menghindari tebasan tepat sebelum bilah pisau Thomas sempat menyentuh kulitnya. Di kejauhan, Drerick cuma bisa menghela napas kecewa melihat muridnya malah terpental jauh akibat hantaman keras si monster. Terhempas keras ke tanah, Thomas kini terjebak tanpa bisa berkutik selagi musuhnya merayap mendekat untuk mendaratkan serangan pamungkas yang mematikan. Begitu diteriaki buat menghindar, dia buru-buru berguling dan berhasil menebas salah satu kaki monster untuk mencari celah. Aksi spontan ini langsung mendapat pujian singkat dari Drerick yang terus menyemangatinya agar gak menyerah. Sayangnya, Thomas gagal menahan serudukan berikutnya dari si kumbang yang langsung menghempaskannya hingga menghantam pohon terdekat dengan keras, walau sekilas kelihatan kayak kain biasa. Isirah tangguhnya terbukti sukses menahan serangan itu dan menjaga dirinya tetap aman tanpa terluka sedikit pun. Jadi, dia diam-diam berterima kasih pada Branding, berbekal harapan baru. Dia mencabut belatinya, lalu menebas tanduk musuh sampai putus. Monster itu menjerit kesakitan, tapi justru membuka celah lebar bagi Thomas untuk meluncurkan serangan mematikan tepat ke kepalanya. Si bocah langsung terengah-engah kehabisan napas, sementara musuh di depannya sudah terkapar tak bernyawa. Drerick tidak bisa bilang ini berjalan mulus, tapi jelas ada kemajuan dibanding kemampuannya yang dulu. Nah, sekarang waktunya evaluasi hasil pertarungan luar biasa tadi, dan dia ditanya apa kesalahan pertamanya. Thomas bilang, dia mengayunkan senjata terlalu keras, jadinya malah hilang keseimbangan pas serangannya meleset, padahal dia sudah salah sejak awal sebelum mendekati kumbang itu, karena tidak pakai skill stealth dari kelas rogue miliknya. Pas ditanya kenapa tidak dipakai, si bocah langsung ciut. Otaknya mendadak ngeblank memikirkan pertanyaan itu dan berusaha mencari alasan logis. Tapi tidak ada satupun pembelaan yang masuk akal. Karena terpojok, dia akhirnya mengaku jujur kalau dia benar-benar lupa punya skill itu. Dia lupa satu-satunya skill dari kelas yang dia pilih sendiri. Padahal sudah ditentang oleh gurunya. Sambil mandi keringat dingin karena malu, dia tahu betul alasan ini sangat konyol. Drerick cuma bisa menghela napas dan mengumpat kesal, sadar kalau muridnya ini bodohnya minta ampun. Sementara itu, roda kereta kuda berderak melewati jalanan berbatu hingga akhirnya berhenti tepat di depan gerbang desa Arena. Melihat ada orang turun, penjaga gerbang menyuruh mereka menunjukkan identitas sebelum masuk. Sialnya, sosok misterius di dalam kereta malah langsung menembaknya dengan serangan sihir yang sangat dahsyat. Axel menendang pintu hingga terbuka lebar tanpa peduli aturan sama sekali. Hal ini membuat warga desa menoleh ketakutan, mengira mereka sedang diserang. Para bangsawan itu dengan sombongnya melangkah masuk sambil mengumumkan kalau mereka datang untuk menyelamatkan semua orang dari ancaman dunia. Seseorang langsung mencabut pedang, menolak mentah-mentah bantuan licik mereka. Rhea melangkah maju, menyelimuti bilah pedangnya dengan elemen angin bersiap untuk mempertahankan tanah kelahirannya. Dia menyerang duluan dan menyuruh para tamu tak diundang itu segera angkat kaki. Tapi Ace cuma menyeringai meremehkan perlawanannya. Di dalam dunia serangga level 25, seekor semut laba-laba level 18 menjadi lawan tanding si ksatria muda. Thomas menghindari serangan mematikan itu dengan jauh lebih lincah. Setelah beberapa hari dikurung di sini, dia pun berhasil naik ke level 17. Merasa dirinya sudah sanggup mengatasi serangga bodoh ini,
dia langsung menerjang maju membawa belati sambil berteriak kencang. Bilah senjatanya berhasil menancap dalam di leher lawan, dan wajahnya langsung semeringah begitu tahu dia menang. Tapi pertarungan rupanya belum selesai. Dia terlalu senang sampai tidak sadar ada musuh lain yang mengendap-endap dari belakang. Thomas mengumpat kesal karena belatinya malah macet dan tidak bisa dicabut dari jasad si semut. Alat penyengat raksasa yang tajam hampir saja menembus dadanya. Kalau saja Drerick tidak muncul tepat waktu untuk menebasnya, sayang sekali. Padahal pertarungan tadi berjalan sangat mulus untuk ukuran pemula. Coba saja dia punya senjata yang lebih panjang atau pijakan kuat untuk menarik senjatanya kembali. Dari sini dia sadar kalau dia memang tidak cocok pakai belati dan salah memilih kelas sejak awal. Sekali lagi, insting veteran di depannya ini terbukti sangat akurat. Melihat muridnya lesu, Drerick menghiburnya dengan bilang kalau Thomas sekarang sudah jauh lebih hebat dibanding pertama kali latihan. Bahkan, dia mungkin siap bertarung sungguhan karena monster lainnya sudah habis disapu bersih. Nah, sekarang giliran bos terakhir nih. Rencananya sih cukup gokil, dekati dia diam-diam pakai skill stealth. Lalu langsung tebas bagian kepalanya, biar cepat beres semuanya. Begitu Drerick membuka pintu ruang bos, aura energi luar biasa langsung menyelimuti sisi ruangan. Belum sempat Thomas bereaksi, makhluk itu sudah menangkis tebasan hanya dengan satu tangan. Di hadapan mereka kini berdiri monster belalang sembah raksasa yang level kekuatannya jelas jauh di atas si bocah. Karena situasi berubah, rencana barunya adalah Drerick akan menahan bos itu, agar Thomas bisa memberikan serangan pamungkas. Sang master melesat maju dengan kecepatan luar biasa dan langsung memangkas jarak dalam sekejap mata. Mengunci leher monster itu dengan cengkeraman sangat kuat, Drerick membantingnya ke tanah, hingga tak bisa berkutik lagi dan hampir mati seketika. Sekarang, semuanya terserah pada Thomas untuk memberikan tebasan terakhir demi mengklaim seluruh hadiah buruannya. Mengikuti instruksi, dia berlari membawa pisaunya dan menghunjamkannya dalam-dalam ke kepala sang bos. Setelah kejang-kejang beberapa saat, seluruh sisa energi dari tubuh belalang sembah itu lenyap dan berubah menjadi portal jalan keluar. Notifikasi sistem berbunyi, menyatakan bos Dungeon telah dikalahkan, memastikan kalau si bocah akhirnya berhasil menyelesaikan Dungeon pertamanya dan bisa segera kabur dari tempat jahanam ini. Dia diberi selamat, tapi diingatkan kalau tantangan ke depan bakal makin sadis. Drerick sebenarnya berniat membersihkan Dungeon lain, tapi perkembangan bocah ini ternyata jauh lebih lambat dari perkiraannya. Anehnya, si bocah malah terdiam 1000 bahasa dengan ekspresi janggal di wajahnya, yang rupanya karena kesal belati kesayangannya masih menancap erat di kepala belalang tadi. Tapi setidaknya Thomas dihadiahi skill penawar racun yang membutuhkan 1 poin skill untuk dipelajari. Berkat pencapaian ini, dia dapat bonus 2 poin skill gratis. Akhirnya tiba juga waktu untuk pulang menemui keluarganya yang cemas. Karena sadar senjata belati tidak cocok untuknya, si bocah berjanji akan segera mengganti kelas setelah menyentuh level 25. Drerick bahkan sudah menyiapkan tombak legendaris untuk momen itu, karena pemilik lamanya sudah tidak butuh lagi. Namun, mendadak sang guru membeku karena terkejut. Gerbang desa tampak kosong melompong tanpa penjaga, sementara beberapa kereta mewah terparkir mencurigakan di luar. Sadar ada bahaya mengintai, dia langsung mengumpat dan berlari kencang menuju desa tanpa basa-basi lagi dengan tombak siap di tangannya. Di sana tampak Brandy yang terluka parah dan pingsan sambil terus memanggil Raina dan Mal. Sementara kondisi ibunya jauh lebih kritis dan bisa tewas kapan saja. Thomas tiba tak lama setelah itu dan langsung panik setengah mati melihat pemandangan tragis di depannya. Untungnya, Drerick datang di saat krusial untuk mengobati luka paling kritis mereka. Sambil menepuk pundak si bocah yang menangis, untuk menenangkannya, sang guru menyuruhnya diam di tempat selagi dia mencari dalangnya. Sementara itu di tengah desa, Rhea sudah tersungkur di tanah dengan sebilah pedang tajam mengancam lehernya. Rhea bersikeras merahasiakan keberadaan sang buronan, membuat Ace berniat melakukan tindakan sangat keji atas nama keluarga bangsawan Graceval. Dia langsung menjatuhkan hukuman mati pancung karena dianggap berani membangkang. Pengawalnya mengangkat pedang bersiap mengeksekusi, tapi tiba-tiba aura kegelapan yang mengerikan memenuhi udara. Mendengar suara yang sangat familiar, Rhea dan Ace langsung tersenyum karena Drerick akhirnya datang mengungkit kembali ancamannya jika ada yang berani mengusik desa ini. Waduh, si orang asing ini siap membantai mereka. Ace langsung panik
dan menyuruh para bangsawan lain menghabisi target mereka sekarang juga. Walau tahu musuh di depannya memancarkan energi mengerikan, seorang petarung bodoh nekat maju menerjang menggunakan pedangnya. Tapi dia dengan sangat mudah ditumpas lewat satu pukulan tanpa perlu menoleh sama sekali hingga tewas terkapar di tanah. Melihat rekannya tewas memicu kemarahan yang lain, mereka langsung mengerahkan kekuatan penuh demi membalaskan dendam. Tembakan bola api raksasa dilepaskan ke arahnya, melalap habis seluruh tubuh sang master, tanpa menyisakan celah sedikit pun. Api berkobar dahsyat diiringi tangisan histeris sang bangsawan, yang baru saja kehilangan saudarinya. Dalam sekejap, kobaran api yang membara membuat yang lain yakin musuh sudah musnah. Tapi tiba-tiba sepasang mata merah menyala muncul dari balik asap tebal. Drerick keluar tanpa luka bakar sedikit pun. Meski sihir tadi gagal total, Ash tetap menyuruh anak buahnya menyerang tanpa dia sendiri ikut bertarung. Mendadak, sebutir anak panah melesat cepat ke arahnya dari titik buta. Dia menangkap panah itu hanya dengan satu tangan tanpa menoleh sedikit pun. Wajah Jeff langsung pucat pasi, karena sudah pernah mengalami hal mengerikan ini sebelumnya dan tahu nasib buruk apa yang menantinya. Udah mati konyol demi keegoisan bosnya, dia mencoba melarikan diri. Tapi langkahnya langsung terhenti setelah anak panahnya sendiri menembus kepalanya. Dia pun jatuh dari atas atap ke tanah tanpa sisa nyawa sama sekali. Richard berteriak panik memanggil Drerick, memohon agar dia mau mendengarkan nasihatnya untuk berhenti melukai para bangsawan sebelum terlambat. Tindakan ini tidak bisa ditarik kembali, padahal mereka sudah diberi kesempatan untuk berdamai secara baik-baik. Tapi kesempatan itu sudah hangus, dan kini tubuhnya dipenuhi amarah yang membara. Seseorang mencoba menebasnya sambil berteriak kencang, tapi bilah pedang tajam itu dengan gampangnya ditangkap di udara hanya dengan tangan kosong. Hal mustahil seperti itu tentu saja tidak berlaku bagi penguasa kehampaan yang dengan santainya meremukan bilah baja keras tersebut hanya menggunakan genggaman tangannya. Setelah menusuk si bangsawan bodoh tadi menggunakan senjatanya sendiri, Drerick beralih mengincar Ash yang masih mengoceh kesal meratapi kekalahan rekannya. Kini giliran Ash untuk mengerahkan seluruh kekuatannya demi menunjukkan kehebatan darah murni bangsawan yang dia banggakan. Energi iblis mendadak meledak dari tubuhnya, tapi sang veteran langsung membalasnya dengan memanggil kekuatan Void. Gelombang ini langsung menghancurkan seluruh pelindung si bangsawan, membiarkan Drerick mencekik lehernya, lalu mengangkat tubuhnya tinggi-tinggi ke udara. Sifat sombongnya langsung hilang begitu saja, dan sekarang dia memohon tidak akan pernah memunculkan mukanya lagi, karena memang itu tujuannya. Cengkeraman tangannya makin dipererat, membuat air liur, ingus, dan air mata bercucuran dari wajah pria malang itu. Tepat saat dia hampir mampus, sebuah suara berteriak menyuruhnya melepaskan Ash. Kalau tidak mau si orang tua mati, dalam kondisi disandera, Richard malah berteriak bahwa kematian para bangsawan ini sama sekali tidak sepadan, apalagi dengan hukuman berat yang menanti. Sambil terus menangis, wanita pengendali api itu menyuruhnya untuk mendengarkan kata-kata si orang tua dan melakukan apa yang diperintahkan. Seluruh desa bisa dituduh terlibat dalam pembantaian yang terjadi hari ini. Setelah memperingatkan untuk melepaskan Ash untuk terakhir kalinya, dia mendekatkan tangan apinya ke arah Richard, namun sedetik kemudian nyawanya melayang karena sebuah pedang menembus dadanya dari belakang. Ternyata pelakunya adalah Leon yang menantang mereka untuk mencoba menghukum desanya. Dia menjatuhkan jasad wanita itu, siap menjadi kepala suku sejati yang melindungi rakyatnya. Sekarang, Drerick bebas melakukan apa saja yang dia mau. Dia bertanya pada Ash apakah pria itu bersumpah akan menjaga desa dari balas dendam jika diampuni. Bangsawan itu buru-buru berjanji sambil terus memohon ampunan. Merasa puas dengan jawaban itu, orang asing tanpa ampun ini langsung mematahkan lehernya. Padahal sudah diperingatkan kalau ini bakal bawa bencana, tapi dia malah menjatuhkan mayat bangsawan itu sambil bercanda kalau tangannya cuma kepleset. Gila, santai banget ya. Raina terbaring pingsan di tanah sementara sisa penduduk desa berbisik-bisik saat Drerick menggendongnya pulang. Di sisi lain, Leon membantu Richard untuk berdiri kembali, meski orang tua itu merasa hidup mereka sudah benar-benar tamat. Semua orang hanya bisa diam terpaku menyaksikan kepala suku mereka dibawa masuk ke rumahnya. Mereka kemudian disuruh bersiap, karena ada banyak hal yang harus dibersihkan. Setelah serangan tadi, tak lama kemudian, semuanya sibuk menyapu, menyingkirkan puing-puing, dan memadamkan sisa api bersama-sama. Bagian dalam kediaman kepala desa terasa sangat sunyi. Hanya ada suara gemeretak api yang menghangatkan tubuh Raina yang lemas.
Sambil menemaninya, Drerick duduk di dekatnya dan memeriksa pembaruan sistemnya. Pembantaian para bangsawan tadi ternyata membuatnya naik beberapa tingkat, mengacaukan rencananya untuk menjelajah ruang bawah tanah tingkat rendah bersama Thomas. Dia mungkin satu-satunya orang di dunia yang marah karena naik tingkat. Lamunannya langsung buyar saat mendengar suara sang kepala suku. Wanita itu masih menahan sakit. Tapi hal pertama yang dia tanyakan justru keadaan desanya. Setelah diyakinkan bahwa semuanya aman, dia mulai tenang dan berterima kasih. Drerick pura-pura bodoh dan bersikeras kalau musuh-musuh itu mati sendiri secara misterius, membuat sang kepala suku memaksanya sadar kalau dia baru saja membunuh para bangsawan. Jika ada orang luar yang tahu kejadian hari ini, seluruh desa akan terancam bahaya besar. Berarti mereka hanya perlu memastikan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Lagi pula, dia sudah punya rencana bagus tentang apa yang harus dilakukan. Raina hanya perlu membuat penduduk desa bungkam. Tak lama, sekelompok kecil orang masuk ke kamar kepala desa. Mayat para bangsawan sudah disembunyikan, dan para kusir kereta telah bersumpah untuk diam, sambil berterima kasih pada Leon yang sudah mengurusnya. Drerick memutuskan untuk menyimpan sendiri mayat-mayat itu nanti. Richard tahu dia tidak bisa marah padanya, karena pria itu telah menyelamatkan Raina, tapi dia tetap tidak melihat jalan keluar dari kekacauan ini. Andai saja mereka mendengarkannya Faye membiarkan bangsawan itu hidup, mungkin ceritanya akan berbeda. Drerick meyakinkannya bahwa rencana sudah disiapkan, tapi dia tidak bisa melakukannya sendirian. Bantuan dari semua orang di ruangan ini sangat dibutuhkan. Sebenarnya, bantuan dari seluruh penduduk desalah yang dia perlukan. Mereka punya waktu beberapa hari hingga beberapa minggu sebelum ada pihak luar yang datang mencari kelompok S. Dengan begitu, harapan mereka hanyalah agar waktu pencarian itu tertunda selama mungkin. Pertama-tama, mereka akan mengadakan rapat untuk memastikan semua orang memahami seberapa besar taruhannya sekarang. Skenarionya adalah para bangsawan datang, mengambil peta dari Richard, lalu langsung pergi ke ruang bawah tanah. Mereka hampir tidak mampir ke desa. Sayangnya, ini berarti peta milik Pak Tua itu harus dikorbankan. Selanjutnya, Drerick membutuhkan sumpah dari semua orang di ruangan ini. Leon merasa khawatir dan bertanya-tanya untuk apa sumpah itu, yang ternyata sama dengan sumpah milik Thomas, melarang siapapun membocorkan rahasianya tanpa izin. Meskipun mereka tahu dia adalah orang yang terhormat, beberapa orang di kelompok itu merasa enggan untuk menyetujui perjanjian yang sangat berisiko seperti ini. Di sisi lain, Leah bertanya, apakah dia bisa menjamin keamanan desa jika dia bersumpah sesuai keinginannya. Setelah mendengar bahwa dia akan berusaha sekuat tenaga, gadis itu langsung setuju. Mal juga sempat ragu karena merasa ini berlebihan, namun tetap bersedia melakukannya. Brandy pun melakukan hal yang sama, membuat ketiganya mendapatkan rasa terima kasih dari Drerick karena telah mempercayainya. Meski begitu, dia sangat memahami keraguan para pria lainnya. Tapi mereka masih bisa mendengarkan rencananya dulu. Sumpah telah diucapkan dan diresmikan oleh sistem itu sendiri. Kini saatnya mendengarkan rencana besarnya. Dia sebenarnya senang mereka bertanya. Setelah menerima peta dari Richard dengan sopan, S menjalankan tugasnya dan memimpin tim ke ruang bawah tanah tingkat 100. Berkat perjuangan mereka yang gagah berani, luapan monster dari ruang bawah tanah berhasil dihentikan sepenuhnya, dan dengan penanganan yang tepat, penyebaran penyakit mengerikan itu juga akan langsung terhenti. Sayangnya, seluruh timnya tewas di dalam sana, dan Ed sendiri menderita luka fatal akibat serangan bos hantu asam. Meskipun sempat melarikan diri, dia akhirnya tewas sebelum sempat mendapatkan perawatan medis yang layak. Demi keselamatan seluruh penduduk desa, S akan dicitrakan sebagai pahlawan yang memberikan pengorbanan tertinggi demi rakyatnya. Setidaknya, itulah hasil penyelidikan resmi yang akan tersebar setelah rencananya berjalan. Seluruh ruangan langsung berteriak kaget mendengar cerita karangan yang luar biasa rapi ini. Drerick pun menegaskan kalau mereka tidak harus ikut jika memang tidak mau. Dia sebenarnya sangat mampu menyelesaikan masalah ini sendirian, namun ini adalah kesempatan emas bagi semua orang untuk menjadi lebih kuat dan mendapatkan berbagai hadiah langka. Selain itu, ada beberapa hal tentang sistem di dunia baru ini yang ingin dia uji dan pelajari lebih lanjut. Dia berpikir bahwa pengalaman seseorang sebelum mencapai tingkat 10 sangat memengaruhi pilihan kelas yang akan ditawarkan nanti. Sambil menatap Brandy, dia tahu gadis kecil itu
bisa mendapatkan kelas yang luar biasa dan istimewa. Mal lalu bertanya, mengapa mereka harus masuk dan membersihkan penjara bawah tanah tingkat rendah sementara Derek hanya menunggu. Dia hanya mengedipkan mata dan menyuruhnya untuk percaya saja, berjanji kalau gadis itu akan segera mengerti nanti. Dia kemudian mendesak mereka untuk bergerak cepat, lalu menggendong Brandy di punggungnya saat mereka berlari kencang menuju arah penjara bawah tanah. Tapi tunggu dulu, ada sosok misterius yang mengintai mereka dari jauh. Tak lama, mereka tiba di gerbang ruang bawah tanah binatang tingkat 50 lalu menyeberangi jembatan kayu. Kaki Thomas tampak gemetar saat berjalan, kelelahan setelah berlari sepanjang jalan dari desa. Derek kemudian menjelaskan, karena mereka semua sudah bersumpah untuk menjaga rahasianya, dia akan menunjukkan sesuatu yang luar biasa sekarang. Dia membuka antarmuka sistemnya, membuat Raina terkejut setengah mati melihat tingkat kekuatannya yang jauh lebih rendah darinya. Padahal dia jelas-jelas jauh lebih kuat. Dia berjanji akan menjelaskan detailnya suatu hari nanti, tapi sekarang fokus mereka adalah menaklukkan tempat ini. Dengan begitu, mereka resmi memasuki ruang bawah tanah tersebut. Mereka segera menemukan tempat aman untuk dijadikan markas sementara sambil menyusun strategi penjelajahan selanjutnya. Derek berencana pergi keluar untuk menghajar sekelompok monster sampai sekarat, lalu membawanya kembali ke markas agar diselesaikan oleh Thomas dan Mal. Rencana ini akan terus diulang sampai tingkat mereka berdua mencapai tingkat 30. Dia menyarankan agar Mal memeriksa semua pilihan peningkatan kelasnya. Setelah mencapai tingkat 25, dia kemudian menatap Thomas, dan bocah itu langsung mengangguk paham bahwa dia tidak akan salah memilih kelas belati lagi kali ini. Karena Tahuria memiliki kemampuan bertarung yang lebih baik, Derek mengajaknya berburu monster di luar bersamanya. Namun, jika merasa dalam bahaya, gadis itu diperbolehkan segera kembali ke markas untuk memulihkan diri. Brandy kemudian menatapnya dengan penuh semangat untuk menanyakan apa tugasnya nanti. Namun, dia sempat kecewa karena Derek tidak memberinya tugas bertarung apapun, melainkan menyuruhnya berlatih menguliti kulit hewan saja. Untungnya, tugas itu tetap membuat bocah itu senang. Dia lalu berpaling ke Mal dan menanyakan apakah senjata besi panjang miliknya adalah senjata terbaik yang dia punya. Gadis itu membenarkannya, menjelaskan karena kelasnya sangat umum dan senjata berkualitas sulit didapat di desa. Para pejuang kuat selalu diutamakan sementara sisanya hanya mendapatkan barang sisa. Mendengar hal itu, dia langsung membiarkan gadis itu memilih senjata baru dari koleksi yang dimilikinya. Mereka sangat terkejut melihat banyaknya senjata yang dia miliki dan bertanya dengan penasaran dari mana asalnya. Dia hanya menjawab santai bahwa semua itu dikumpulkannya selama bertahun-tahun, meski sebenarnya jarang sekali dia gunakan. Dia kemudian memberikan sebuah tongkat besi lain yang sekilas mirip dengan miliknya, namun jauh lebih serbaguna. Dia menambahkan bahwa ada tombol di samping untuk memunculkan dan menarik kembali bilah tajam di ujungnya, membuat gadis itu takjub. Di sisi lain, Thomas kelihatan kesusahan banget pakai pistol di belakang. Mal pun langsung nanya apa boleh dia yang ambil senjata itu, dan Derek memperbolehkannya karena stoknya melimpah ruah. Derek juga menawarkan beberapa pisau belati ke Mal sambil merangkul Thomas. Bocah itu sebenarnya pengen pisau belati juga, tapi Derek menolaknya mentah-mentah. Dia menyuruh Thomas pakai tombak saja. Setelah bagi-bagi senjata, Derek langsung melangkah keluar markas bersama Raina untuk membantai para iblis di luar. Baru saja keluar, mereka langsung disambut oleh kawanan monster berukuran raksasa. Derek menyeringai penuh semangat. Detik itu juga, dia melompat bersama Raina untuk langsung menghajar monster-monster itu tanpa ampun. Sementara di markas, monster-monster yang pingsan diseret ke hadapan Thomas dan Mal agar mereka bisa mendaratkan serangan pemungkas. Pertarungan di luar pun terus berlanjut hingga senja mulai tiba, membuat mereka memutuskan untuk menyudahinya saja. Nah, lihat ini akhirnya Mal dan Thomas berhasil menyentuh level 25. Derek langsung menyuruh mereka memeriksa pilihan peningkatan kelas baru dengan sangat hati-hati. Dia lalu mengalihkan perhatiannya ke Thomas. Derek mengingatkan bocah itu supaya tidak menyia-nyiakan kesempatannya saat menatap layar sistemnya. Thomas langsung terperangah melihat dirinya ditawari kelas langka bernama Soul Spear. Kelas ini berfokus pada daya tusuk mematikan dan memungkinkannya meluncurkan proyeksi energi dari ujung tombak. Tapi tiba-tiba Thomas malah teringat ayahnya yang sangat dia hormati
Untungnya Brandi langsung menenangkan bocah itu dan berjanji akan selalu mendampinginya meski kelas mereka berbeda. Sementara itu, Mal harus menerima kenyataan kalau dia tidak mendapatkan kelas langka, melainkan sebuah kelas pertumbuhan tipe tidak biasa bernama MS Huri. Kelas ini berfokus pada kekuatan fisik dan ketahanan luar biasa dengan mengandalkan serangan hantaman tongkatnya. Derek benar-benar puas karena semuanya berjalan jauh lebih lancar dari dugaannya. Kadang-kadang, orang lain memang cuma butuh sedikit bantuan agar bisa mengeluarkan potensi terbaik mereka. Dia lalu memeriksa sistem pribadi